Oke, baik, saya awali terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi ya di semester 2 nggih Bunda ya. Kalau kemarin masih di semester 1, sekarang nggak terasa sudah di semester 2. Ketemu kalau Semester kemarin 6, oh Bu. semester 6, iya ya, mohon maaf lupa. Biasa masuk di D4 kebidanan. Cuman 2 semester saja. Semester 6 ke semester 2 jauh ya Bunda ya? Oke. Baik, terima kasih. Saya akan share screen. Oke. Tentang seperti biasa saya mengirimkan kontrak kuliah nggih, Bunda, sebagai apa, silabus sebenarnya atau sekarang kalau, dikenal dengan RPS ya, rencana pembelajaran seperti itu. Oke, kalau dulu mungkin kebijakan pelayanan kesehatan, kalau sekarang manajemen pelayanan kesehatan. Kalau sebenarnya kita mengenal nggih manajemen Varni nggih, tapi itu kan dalam kita memberikan asuhan kebidanan seperti itu. Jadi kalau manajemen pelayanan nanti lebih, mengarah bagaimana kita mengatur atau bagaimana kita memberikan pelayanan ke pasien. Jadi nanti ada 2, manajemen dalam kita memberikan pelayanan sama manajemen dalam kita memberikan pelayanan. Artinya, sebenarnya kalau pasien datang ke kita itu kan pasti ada masalah nggih, Bunda, cuman bedanya kan masalah kesehatan, bukan masalah yang lainnya, seperti itu. Jadi datang ke kita pasti bawa masalah, kalau nggak ada masalah nggak mungkin ke kita, seperti itu. Jadi pasien menganggap bahwa kita itu adalah solusi solusi dari masalah mereka, seperti itu, masalah yang dihadapi. Dan harapannya apa? Pastinya ya masalahnya teratasi seperti itu ya. Masalah teratasi, bahkan selesai, bahkan lebih dari harapannya seperti itu. Itu ya. Dan kita juga memang harus memberikan yang bisa kalau bisa melebihi harapan. Nah, itu kan sebenarnya yang sedang digalakkan nggih Bunda nggih. Karena apa? Dalam kita sama-sama memberikan pelayanan kesehatan itu sama, memang sudah menjadi bagian dari ya kehidupan kita, sudah menjadi tugas kita. Bahkan kita dulu juga sudah disumpah nggih, bahwa kita akan memberikan pelayanan seperti itu dan artinya kan sama, sama memberikan pelayanan. Nah, apa yang menjadi penciri seperti itu? Penciri artinya yang membedakan gitu. Sama-sama melayani, ibu hamil datang dilayani juga sama, dia ditimbang, diperiksa, dipalpasi dengan standarnya masing-masing. Nah, apa yang menjadi pembeda? Nah, ini pembedanya adalah kita harus bisa memberikan melebihi harapan, seperti itu. Jadi hasilnya adalah melebihi harapan daripada pasiennya. Ya agak berat nggih, Bunda nggih. Jadi seperti itu ya, berat seperti itu. Apalagi kalau pasiennya datang misalkan sudah stadium lanjut atau sudah rujukan dari dukun atau pokoknya dia sebenarnya sudah bukan wewenang kita ya, kita nggak mungkin bisa, menjawab harapan, nggak mungkin bisa kita menyelesaikan masalah yang dibawa pasien ke kita, seperti itu. Nah, apakah ya kalau tidak bisa seperti itu, apakah artinya keterkaitannya dengan kepuasan, seperti itu? Apakah mereka puas? Nah, jawabannya kan pasti nggak puas nggih, Bunda, nggih. Nah, sedangkan ketidakpuasan itu biasanya indikator dengan mutu. Nah, seperti itu. Udah nggak puas, artinya ya keterkaitannya dengan mutu, nah itu kan pelayanan, tapi banyak juga nggih tidak itu kan, terkait dengan memang kita memberikan pelayanan, tapi kan juga nggak hanya itu saja, ada SDM, ada sarana prasarana, kemudian ada kebijakan, ada birokrasi. Nah, kadang semuanya itu ya Bunda ya, birokrasi itu yang kadang ya memang sangat dibutuhkan birokrasi dalam kita memberikan pelayanan, ada standarisasi, ada SOP, cuman kadang dengan itu semua ya ada kadang yang menghambat seperti itu, sehingga akhirnya tidak bisa berjalan. Nah, biasanya apa yang tertulis di SOP, kemudian di lahan itu banyak nggak samanya nggih Bunda nggih. Nah, banyak nggak samanya saat orang lahan memberikan masukan, nggak bisa diaplikasikan, biasanya atasan atau kebijakan itu nggak mau tahu, artinya seperti itu, nggak bisa fleksibel seperti itu. Nah, itu akhirnya, ini yang dimaksud pelayanan. Jadi, lebih secara ke apa ya, hubungan hubungan ya antar pimpinan, antar teman, sarana prasarana semuanya, intinya yang
saat kita memberikan pelayanan. Nah, sedangkan kalau selama ini yang kita lakukan, kita memberikan pelayanan kepada pasien itu adalah keterkaitan pelayanan asuhan, seperti itu. Asuhan di mana adalah kebidanan nggih Bunda ya, karena ya yang kita layani ya seputar KIA nggih. Kecuali kalau memang kalau di komunitas memang lebih banyak ya, tapi fokusnya kalau kita kan memberikan pelayanan ibu hamil, persalinan, anak, kemudian nifas seperti itu biasanya kalau nanti Bunda lanjut profesi seperti itu, Bunda akan ketemu yang namanya stase kehamilan, bukan kehamilan, stase mulai dari kehamilan, persalinan, semuanya ada 10 stase seperti itu ya. Bunda akan ketemu yang namanya askep, asuhan kebidanan seperti itu. Nah, apa yang membedakan antara dulu waktu Bunda D3 atau mungkin ada Bunda sebelumnya dari D4, apa yang membedakan? Kita lebih ke komprehensif Bunda ya, artinya semua. Semua itu ya kita melihat secara teori iya, melihat real faktanya di lapangan iya, kemudian kita juga melihat dari hasil penelitian seperti itu. Jadi kita mengkompira apa ya, namanya terintegrasi seperti itu. Jadi kita semua harus berdasarkan rasional. Ya memang pelaksanaannya hanya swab gitu aja ya dalam pelaksanaannya membuat swab gitu. Tapi kalau memang secara teori itu manajemen Parne Bunda ada 7 langkah seperti itu. Nah makanya kalau biasanya nanti Bunda lanjut ke profesi, semoga juga di Kastrada nanti ketemu dengan kami semua lagi. Nanti akan ketemu yang namanya stase-stase di situ. Jadi lebih mengarah ke kita jika sebagai profesi itu lebih tidak hanya memecahkan masalah, tetapi juga menciptakan suatu metode baru, seperti itu ya. Jadi artinya, kita tahu patofisiologisnya, jadi misalkan persalinan itu nyeri, seperti itu. Nah, kita tahu penyebab nyeri itu apa, mekanisme nyerinya itu seperti apa. Nah, dalam menanggulangi nyeri itu bisa dari apa saja seperti itu, faktor-faktornya apa. Jadi jika kita itu ketemu akar permasalahannya A seperti itu, ternyata kita memberikan solusinya B, misalkan tidak ketemu, kita bisa mencari mencoba yang lain. Karena kita tahu bahwa nyeri itu kan ada penyebabnya juga macam-macam. Kemudian ada teori, nyeri itu bisa dikurangi dengan apa. Nah, seperti itu. Nah, selama ini kan kalau kita sebagai waktu mungkin masih D3 atau apa kan hanya itu ya, langsung saja. Artinya kalau nyeri ya masase seperti itu. Nah, nanti biasanya kalau kita benar-benar terapkan nanti di dalam stase saat nanti Bunda profesi itu kita akan bisa lebih berkembang Bunda. Kita bisa menciptakan sesuatu teori yang baru, harapannya begitu. Nah, itu sepintas nggih Bunda ya, apa yang menjadi pembeda antara manajemen pelayanan kesehatan sama manajemen dalam kita memberikan asuhan kepada pasien, seperti itu, ya. Baik, itu terkait kontrak kuliah. Nah, sekarang saya rasa Bunda sudah kenal dengan saya lewati saja seperti itu, nggih. Kemudian manajemen pelayanan kesehatan, ini jumlah SKS-nya ada 2, seperti biasa tatap mukanya 16 minggu ya, 1 semester itu 16 minggu. Itu dihabiskan untuk 14 kali, ini masih metode lama ya Bunda, kalau sekarang itu langsung, kalau dulu kan ada praktek, teori itu berapa menit, praktek di lab berapa menit, praktek di lahan berapa menit, begitu. Jadi teori itu 1 SKS 50 menit, kemudian kalau praktek di lab 100 menit, kalau praktek di lahan 200 menit, jadi tinggal mengalihkan. Tapi kalau sekarang yang terbaru itu langsung Bunda, 270 menit 1 SKS, 1 kali tatap muka nggih. Jadi langsung 270, jadi, terserah kita mau pakai teori atau mau pakai lab seperti itu, jadi langsung. Yang penting targetnya terpenuhi. Nah, kalau di sini saya masih pakai 100 menit saja Bunda, karena memang kita online seperti itu nggih. Maksudnya sebenarnya kalau ada praktek-praktek ya sebenarnya bisa dipakai, cuman tidaklah saya rasa kemarin di semester kemarin tugas Bunda sudah berat, sudah membuat laporan penyuluhan, untuk semester ini bebas tugas Bunda dari saya, nggak ada tugas seperti itu. Nanti kalau Terima ketemu kasih, Bu. saya tugas terus ya biar seimbang namanya seimbang ya nggak tugas terus ya, ada yang cuma mendengarkan saja. Nah, ini kan sebenarnya harapannya terpenuhi ya Bunda ya, kuliah nggak ada tugas, itu sudah. Nah,
Gitu. Kalau kuliah nggak ada skripsi nggak bisa, Bunda. Ini harapannya kita. Harapannya nggih, Bunda nggih. Mau nggih kuliah nggak ada tugas, nggak ada skripsi, tiba-tiba lulus, banyak. Tapi kan nggak Mau, bisa, Bu. nggak bisa. Harus ada standar. Nah, Iya sih. makanya kalau kita Iya. mengikuti semua, kita mengikuti harapannya semuanya, kacau, Bunda. Maksudnya pasien juga punya harapan lah, kita sebagai pemberi pelayan juga punya harapan melebihi, maunya pasiennya enak, diajak bicara, maunya pasiennya kooperatif, kan nggih Bunda nggih. Maunya pasiennya datang itu keluarnya ringan, pasiennya kalau dirujuk ya mau, kan begitu. Tapi kenyataannya kan nggak begitu ya Bunda ya. Ya jadi sebenarnya kita punya harapan masing-masing. Kemudian juga rumah sakit atau puskesmas tempat kita bekerja juga mempunyai harapan. Jadi kalau semuanya pinginnya sesuai harapan masing-masing nggak ada. Makanya akan dikenal sebagai standar nanti, makanya ada standar. Nah kalau misalkan ketemu nggak mau standar, ya udah makanya terciptalah yang namanya VIP kan seperti itu. Jadi mereka melebihi ya artinya mau mau lebih seperti itu. Jadi dinamakan VIP. Sebenarnya saya mungkin Bunda yang bisa menjawab apa bedanya VIP sama biasa seperti itu. Kalau dalam memberikan pelayanan kan kalau kita terbentur dengan kita nggak boleh membeda-bedakan nggih Bunda ya, nggak boleh membeda-bedakan antara yang VIP, non VIP. Tapi kalau seperti itu ya apa bedanya? Nah, makanya saya di sini tidak menyampaikan Bunda sendiri saja yang menjawab. Apa perbedaannya kita memberikan pelayanan dengan yang VIP dan yang tidak VIP? Apakah hanya sebatas fasilitas ataukah hanya sebatas apa, seperti itu. Monggo nggih Bunda yang menjawab gitu nggih. Oke, atau mungkin lebih cepat atau apa, saya bisa menjawabnya kereta api Bunda. Kalau bisnis eksekutif kan ya beda sama yang ekonomi, seperti itu. Nah, semacam itu. Tapi kalau kita dalam memberikan pelayanan kan kita ke jasa ya Bunda ya, artinya ya makanya bidan, kemudian pelayan-pelayan tenaga kesehatan, itu pahlawan tanpa tanda jasa. Ngoten nggih Bunda nggih, di profesi kita kan ada lagunya nggih, semuanya ikhlas adanya. Oke, baik, bercanda ya Bunda nggih, baik. Ini tadi, nanti akan ketemu 1 kali UTS, 1 kali UAS seperti itu. Nah, tim dosen pengampunya kalau untuk di kelas ini Bu Anggra apa Bu Nita nggih Bunda? Tim saya. Bu Anggra, Bu. Oh Bu Anggra Bu nggih. Anggra, Bu, Senes Bunita. Oke, oke, baik. Karena ada beberapa kelas kemarin yang Bu Nita. Oke, baik. Nanti saya rubahnya dulu Bu Anggra ya. Sebentar. Bu Anggra. Oke. Jadi kemudian nanti deskripsi mata kuliah, jadi kita perkenalan ya. Saya rasa sebenarnya Bunda udah tahu apa sih manajemen mutu ya isinya ya itu Bunda. Biasanya mata kuliah ini kalau di pilihan itu bukan bukan mata pilihan yang banyak dipilih Bunda. Rata-rata nggak mau, kurang suka kalau dilihat pilihannya. Kalau manajemen itu banyak orang yang nggak tertarik seperti itu. Ya. Jadi mahasiswa mampu meningkatkan sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi, memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah di bidang profesinya dan menguasai konsep umum, prinsip manajemen kepemimpinan dan metode evaluasi kebijakan pemerintah untuk pemangku kebijakan. Jadi sebenarnya lebih ke arah mutu ya sebenarnya. Kalau kita berbicara organisasi, manajemen, kemudian pasti di dalamnya ada mutu Bunda ya, karena itu merupakan suatu indikator untuk capaian seperti itu. Bagaimana suatu pelayanan itu bisa tercapai, bisa berjalan sesuai dengan visi misinya seperti itu. Atau juga mungkin tujuannya. Jadi CPMK-nya di sini ada 6, menguasai tentang konsep, jadi capaian pembelajaran mata kuliah ya. Jadi diharapkan ini tersampaikan semua. Jadi menguasai teori tentang konsep pengelolaan pelayanan di PMP, puskesmas, sebenarnya puskesmas atau komunitas, kemudian juga rumah sakit. Kemudian menguasai tentang perencanaan manajemen pelayanan kebidanan, kemudian menguasai tentang pengorganisasian pelayanan kebidanan, menguasai tentang pengelolaan pelayanan kebidanan, pengendalian pelayanan kebidanan, dan evaluasi pelayanan kebidanan. Jadi sebenarnya ada sedikit perbedaan ya sebenarnya untuk CPMK nomor 1 itu
itu akan ada 2 kali Bunda ya. Yang pertama itu tentang teorinya, kemudian yang kedua itu tentang pelaksanaannya. Jadi ya semuanya saat kita memberikan pelayanan di PMB, puskesmas, rumah sakit itu akan SOP-SOP seperti itu. Jadi sama dengan kita mungkin Bunda kalau sudah punya BPM ya atau rumah sakit atau klinik seperti itu, Bunda pasti ingat dulu saat disurvei, saat mau mendirikan seperti itu, apa saja kelengkapannya. Nah itu sebenarnya nanti ranahnya ke situ. Nah cuman ini, materi ini, untuk yang di saya itu hanya secara teori Bunda ya. Jadi sebenarnya untuk kelengkapan lampiran-lampirannya itu ada, akan ketemu nanti di SOP seperti itu. Jadi akan ada evaluasi bagaimana SOP-nya mendirikan BPM, mulai dari bagaimana pelayanannya, apa saja yang harus diberikan, batasan wewenangnya, kemudian, alurnya, kemudian bagaimana cara bekerja, seperti itu. Jadi di situ. Jadi nanti ada 2 sebenarnya untuk teori, kemudian dan pelaksanaannya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini rencana kegiatan pembelajaran, di sini sudah Bu Anggra ya. Nah, pertama ada kontrak kuliah, ya Bunda, kalau saya selalu menyampaikan kontrak kuliah karena apa? Supaya artinya kita tahu ya Bunda, apa yang mau kita pelajari, materinya apa saja, timnya, dosennya siapa saja, penugasannya apa saja. Nah, kebetulan di sini sudah nggak ada tugas, Bunda free tugas seperti itu. Jadi biasanya kalau kalau offline itu ya kesepakatan-kesepakatan saja, artinya keterlambatan atau apa. Tapi kalau bunda-bunda dengan bekerja itu saya nggak pernah ya, karena apa ya, karena sambil bekerja gitu. Artinya fleksibel aja, yang penting kan ada prosesnya seperti itu. Nah kemudian di sini ada pengendalian pelayanan, ada pengorganisasian, ada pengelolaan itu Bu Anggra. Jadi nanti ada UTS nggih, ada jadi materinya 1, 2, dan 3 seperti itu. Kemudian untuk saya konsep pengaplikasian di komunitas, puskesmas, rumah sakit, perencanaan manajemen pelayanan kebidanan, evaluasi pelayanan kebidanan. Jadi nanti harapannya, kalau Bunda kan kayaknya berapa kali? 3 kali tatap muka ya kalau tidak salah? 2 kali, harusnya kan 7 kali Bunda. Tapi dimampatkan ya, dimampatkan menjadi 2 kali. Jadi nanti saya, nanti cukup sekali saja Bunda. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya, sebenarnya sebenarnya harusnya dipecah, cuman saya rasa saya menyampaikan sekali saja, sudah, nanti untuk pertemuan kedua Bunda isi absensi untuk Google Classroom, seperti itu aja. Karena biasanya kan ada penugasan yang kedua, karena tidak ada penugasan, ya sudah, jadi materi saya habiskan untuk 1 kali pertemuan. Nanti Bunda-Bunda tidak perlu khawatir, saya selalu merekam dan mengupload di YouTube, nanti Bunda bisa memutar ulang seperti itu dan menulis absensi di bawah di kolom komentar seperti itu. Semoga nanti waktunya bisa ya, sebenarnya kalau dari sore bisa, cuma nanti jam 4 saya ternyata juga ada jadwal ya, semoga bisa. Kalau biasanya saya hampir panjang sekali nggih, nggak tahu apa ya, karena memang 7 kali pertemuan langsung dihabiskan sekali, seperti itu. Jadi nggak apa-apa, Bunda sambil sambil apapun nggak boleh gitu ya, mendengarkan saya bicara, ya semoga nggak bosan, seperti itu. Oke. Nah, ini nanti kegiatan pembelajaran saya ada kontrak kuliah ya, RPS, ini tadi penyampaian RPS, nanti Bunda akan join Google Classroom. Sudah join nggih. Nah, di situ ada materi 1, 2, 3 7 kali pertemuan seperti itu. Nah, ini saya konsep seperti ini. Konsep pengelolaan pelayanan di rumah sakit, puskesmas itu saya ini, jadikan 3 kali pertemuan, seperti itu. Nah, kemudian untuk CPMK perencanaan manajemen pelayanan saya jadikan 1 kali pertemuan, kemudian evaluasi pelayanan kebidanan saya jadikan 2 kali pertemuan. Jadi nanti ini yang dinamakan mendesain Bunda. Jadi kalau sebelum mengajar itu ada mendesain. Jadi dari RPS kita desain. Didesain seperti apa sih? Materi mana, materi mana. Ini kalau misalnya ada penugasan ya mungkin diganti. Mungkin materi ke-7 itu mengumpulkan tugas seperti itu. Tapi karena nggak ada. Nah, ini tadi kemarin saya sempat koordinasi sama Bu Anggra seperti itu. Mungkin Bu Anggra nanti melanjutkan untuk konsep EDCA dan indikator jaminan di standar ini ya. Di situ ada SOP-SOP ya Bunda ya. Mungkin nanti kurang tahu Bu Anggra seperti apa, mungkin atau aplikasi dari materi saya seperti itu. Karena kalau materi saya cukup hanya teori saja. Seperti itu. Nah, kemudian bentuk pembelajaran seperti biasanya YouTube, Google Classroom, Zoom, dan Google Form. Zoom ya seperti ini ya Bunda ya, kita bertatap muka meskipun melalui maya, melalui udara dan jaringan seperti itu.
daring ya, dalam jaringan ya. Kemudian Google Classroom, seperti Bunda ya sudah gabung Google Classroom itu sebagai rekam jejak digital ya, kemudian YouTube juga. Artinya online itu bisa ditelusuri seperti apa, apakah materinya tersampaikan semuanya atau tidak. Karena kadang kalau hanya link Zoom kan nggak bisa ditelusuri Bunda. Nah, makanya saya untuk merekam kemudian mengupload karena suatu saat jika ada monitoring dan evaluasi dari pusat bagaimana pembelajaran di Kastrada, nah sudah siap semuanya seperti itu Bunda. Ya, mungkin ada akreditasi atau apa seperti itu. Jadi ya memang saya memang agak suka mendokumentasikan itu, ya senang saja sih seperti Bunda. Jadi nantinya nggak bingung saat ada ya memang saya agak agak ribet seperti itu, tapi prinsip saya di awal itu memang susah, tapi nanti di belakangnya enak gitu ya. Daripada di awal mudah, belakangnya susah seperti itu. Kalau udah belakang susah itu merombak semuanya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian evaluasi karena memang tidak ada penugasan 80% nanti UAS. Nah, ya ini Bunda agak agak berat ya kalau Bunda nggak ada penugasan, yaitu tadi Bunda nanti mereview materi di ujian akhir semester 20 soal, nanti Bunda mengerjakan 20 soal, nanti saat ada pengumuman ujian, seperti itu. Nah, jadi dari 20 soal Bunda mengisi, nilainya itu Bunda, tapi tidak perlu khawatir nanti kalau misalkan Bu Anggra memberikan penugasan, nanti nilainya besar di Bu Anggra. Jadi nanti akan kita gabungkan seperti itu. Kemudian 20% kehadiran, makanya Bunda nanti silakan mengisi absensi di YouTube seperti itu. Oke, nah itu. Sebenarnya udah selesai kok Bunda ini kalau materinya udah selesai udah tersampaikan semua ini tadi ya, CPMK-nya maksudnya. Oke, baik kita lanjutkan untuk yang pertama yaitu tentang konsep kebidanan di komunitas ya Bunda ya. Oke. Ini nanti sebenarnya panjang sekali ya Bunda materinya. Mungkin saya akan slide-slide saja seperti itu ya. Ini pengelola pelayanan kebidanan di komunitas. Nah, kita tahu ya, komunitas itu adalah suatu kumpulan dari individu dan juga kumpulan dari keluarga nggih. Artinya apa namanya, tidak hanya individu saja, tapi di dalam keluarga itu kan tidak hanya ada ibu hamil, ibu nifas, atau anak atau bayi. Nah, di situ ada juga suami, ada juga keluarga, ada juga ya apa ya, eee ibu mertua, semuanya ya Bunda ya, artinya keterkaitannya dengan keluarga, bukan lagi individu, seperti itu. Sedangkan kita masih ingat nggih definisi keluarga itu adalah mereka yang ada hubungan darah, tinggal bersama, seperti itu. Atau kalau enggak ada tipe-tipe keluarga ya, tipe keluarga yang, dia tinggal inti keluarga inti, masih ingat nggih? Macam-macam keluarga seperti itu, kemudian hubungan, seperti itu. Nah kemudian mungkin di sini nanti hampir semua akan ada seperti ini ya Bunda. Jadi nanti saya definisi hanya satu kali saja membaca. Nanti kayak ketemu lagi di kayak di rumah sakit, di apa puskesmasnya juga akan ketemu ini. Nanti saya mungkin baca. Jadi kalau pelayanan kebidanan adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar, terregister, yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau rujukan. Nah, ini luar biasanya kita ya, Bunda ya. Bisa secara mandiri seperti itu. Tapi kalau sekarang kan pergeseran ya meskipun mandiri harus sudah ada aturan ya, harus ada berapa? 6 tangan ya, Bunda ya. Seperti itu ya. Dalam menolong persalinan atau apa kan harus ada 6 tangan kalau tidak Iya, salah nggih, 6 mungkin tangan, Bu. tangan nggih ya, seperti itu. Kemudian praktek kebidanan yaitu adalah implementasi dari kebidanan oleh bidan yang bersifat otonom kepada perempuan, keluarga, dan komunitasnya didasari etika dan kode etik bidan seperti itu. Kenapa dikaitkan dengan etika dan kode etik bidan? Artinya kalau misalkan di dalam puskesmas, kemudian rumah sakit itu kan memang sudah memang wewenang kita ya. Pasti kalau ada poli KIA atau apa. Tapi kadang kalau di komunitas itu kan tidak menutup kemungkinan kadang masyarakat itu kan datang ke kita nggih. Mereka nggak tahu bahwa artinya ini bukan ke Bu Bidan, bukan ke siapa, kan mereka nggak tahu. Artinya intinya datang seperti itu. Apalagi kalau kita kan di Polindes seperti itu nggih Bunda nggih, hanya kita, mungkin tidak ada perawat yang standby 24 jam. Kalau kita kan selalu ya standby 24 jam. Jika malam ada pasien datang mungkin dengan digigit ular atau terkena
atau sore mungkin terkena sabetan parang atau apa kan mereka datang ke kita seperti itu, atau kalau nggak ada kegawat daruratan seperti itu. Jadi memang di sini ya memang agak dilema ya Bunda, makanya kita tetap ada berdasarkan etika dan juga kewenangan kita, seperti itu. Kadang cuman ya pasien itu nggak mau ya Bunda ya, artinya dirujuk, mungkin Bunda juga pernah merasakan ya, pasien dirujuk itu nggak mau, maunya ke kita. Nah itu juga keterkaitan dengan manajemen mutu pelayanan ya, itu kalau sudah nyaman ya Bunda ya. Kalau sudah nyaman itu nggak ada dimensi yang namanya, apa ya, dimensi apa, waktu, dimensi tentang nanti kita akan ketemu ya, artinya meskipun jauh ya akan tetap dicari, meskipun mau antri, mau menunggu seperti itu adalah dimensi kenyamanan. Nah itu sebenarnya yang, melebihi mereka sudah ya apa, melebihi harapan seperti jadi kalau enggak bu bidannya sendiri nggak mau, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah manajemen asuhan kebidanan. Adalah pendekatan dan kerangka pikir yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengumpulan data, analisa data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang kita kenal dengan manajemen Varney. Dan biasanya kalau untuk di Bunda kan langsung pakainya SWOT gitu ya. Jadi itu yang saya maksudkan tadi ya. Jadi manajemen asuhan sama manajemen pelayanan seperti itu. Jadi manajemen pelayanan adalah manajemen cara kita dalam memberikan pelayanan, ke pasien. Tapi kalau asuhannya itu adalah bagaimana cara kita memberikan pengobatan, menyelesaikan permasalahan pasien, seperti itu. Jadi kalau manajemen pelayanan itu bagaimana cara kita, melayani, apa ya, melayani pasien ya dalam kita bekerja, seperti itu. Oke. Nah, kemudian pembinaan komunitas adalah upaya yang dilakukan oleh bidan di komunitas. Rencana adalah pola pikir yang sistematis untuk mewujudkan tujuan dengan mengorganisasikan dan mendayagunakan sumber yang tersedia. Sebenarnya kita luar biasa ya Bunda ya, kalau kita berbicara manajemen, pengorganisasian, itu sebenarnya luar biasa menurut saya. Kenapa luar biasa? Karena kita harus merencanakan. Merencanakan itu apa Bunda? Sesuatu yang belum terjadi, tapi kita sudah harus tahu nanti arahnya kemana. Jadi kita berpikir seperti itu. Jadi, luar biasa, kita harus tahu nanti yang terjadi itu apa. Jika terjadi kita mau seperti apa, seperti itu. Jadi adalah perencanaan yang sistematis, seperti itu. Jadi memang dan kemudian disusun dalam suatu wadah namanya organisasi, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar merencanakan, sedangkan merencanakan kan kita nggak tahu, belum tahu. Nah, kita berimajinasi ya Bunda ya, tapi yang rasional gitu. Makanya kan ada rencana, ada rasional. Harus rasional dan sistematis seperti itu. Kemudian perencanaan ini adalah berdasarkan kurun waktu pelaksanaan, perencanaan berdasarkan wilayah, perencanaan berdasarkan program. Saya rasa Bunda yang di Puskesmas, di Dinkes, saya rasa nggak asing seperti ini saat merencanakan itu. Mungkin kalau bisa memberikan contoh itu, kegiatan apa sih yang perencanaan itu tuh didasarkan waktu, kurun waktu. Mungkin pelaksanaan posyandu, gitu Bunda ya. Kemudian kalau berdasarkan wilayah mungkin apa kalau wilayah itu? Direncanakan di wilayah ini, seperti itu. Kalau misalkan program, ya seperti itu sebenarnya hampir sama. Sebenarnya tidak secara tidak langsung tuh Bunda tiap hari, manajemen mutu itu sudah tiap hari Bunda laksanakan, Bunda lakukan, seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya di sini ada proses penyusunan rencana. Jadi menentukan tujuan, yaitu berdasarkan besarnya masalah, luasnya masalah, dampak masalah, besarnya akibat masalah, berdasarkan tingkat kemudahan dalam mengatasinya, kemudian yang selanjutnya adalah menentukan strategi. Nah, masih kita ingat ya Bunda ya, segala sesuatu pasti kita rencanakan. Direncanakan, kemudian ditetapkan aturan, kemudian merencanakan pun juga berdasarkan aturan, undang-undang, peraturan pemerintah, atau apapun, Kemenkes, atau dan yang lain-lain sebagainya ya. Dan kadang biasanya berubah itu kalau ada aturan yang baru. Nah, saat perencanaan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, biasanya akan muncul suatu kebijakan seperti itu. Jadi kebijakan itu, tujuannya yang kemarin ya sebenarnya kalau mata kuliah ini sebelum mata kuliah ini ada mata kuliah kebijakan pelayanan kesehatan, dan mungkin kayak di semester kemarin. Yaitu adalah kebijakan suatu peraturan yang muncul karena adanya permasalahan saat program itu dilaksanakan, seperti itu, ya. Jadi kebijakan itu disepakati supaya apa, supaya program itu tetap bisa berjalan, seperti itu, ya. Jadi suatu
kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang baru yang disepakati oleh kedua belah pihak, yang artinya tetap bisa berjalan seperti itu. Nah, kemudian yang ada menentukan strategi, kemudian menentukan kegiatan yang akan dilakukan itu apa, tempat pelaksanaan, waktu dan penjadwalan, pelaksana yang bertanggung jawab, menentukan sumber daya, seperti itu. Nah, biasanya, kita ingat ya Bunda, di dalam suatu manajemen pelayanan, saat kita memberikan pelayanan itu, pasti akan ada yang namanya masalah. Salah satunya apa? Hubungan antar manusia misalkan. Mungkin Bunda juga pernah nggih dalam membentuk suatu tim seperti itu. Jika ada hubungan antar sumber daya manusia yang kurang baik seperti itu, saat kita membentuk suatu tim, ada yang bilang nggak mau artinya. Saya kalau ditimkan sama ini nggak mau, nggak jalan seperti itu. Jadi artinya ya itu tadi, kadang kita sebagai pimpinan, termasuk dalam kategori apa? Kategori demokratis atau yang sebaliknya, artinya nggak mau tahu, atau kalau enggak kita sudah tahu, oh kalau ini dijadikan tim nggak akan bisa, nggak akan jalan. Atau kalau enggak, kita sudah tahu kalau A dan B dijadikan satu tim itu nggak bisa, makanya akan saya pisah seperti itu. Nah makanya kembali dalam kita memberikan pelayanan itu artinya tidak boleh ada unsur subjektivitas ya Bunda ya, tetap harus profesional. Tapi memang ada ya Bunda ya. Ya kita juga pernah mengalami seperti itu, kalau kita paksakan ya nggak akan jalan seperti itu, sebagian dari masalah. Nah bagaimana cara mengatasi seperti itu? Nah, kemudian selanjutnya ada pengorganisasian. Yang termasuk pengorganisasian adalah di sini ada puskesmas, kalau di komunitas ada LKMD, tempat kebidanan komunitas dilaksanakan di seksi 7 dan 8 ya, pembinaan kesejahteraan keluarga dan kesehatan, kependudukan dan KB dengan bidan menjadi anggotanya. Mungkin saya rasa Bunda lebih paham ya, artinya kalau yang di komunitas ya, di puskesmas seperti itu, atau bunda-bunda yang mungkin di sini kebetulan bidan koordinator seperti itu ya, mungkin ada perubahan atau apa seperti itu. Nah, karena di sini hanya sebagian materi kecil ya Bunda yang diambil seperti itu. Kemudian pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) merupakan kegiatan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai mentor penggeraknya seperti itu. Nah, kemudian hal-hal yang diorganisasikan adalah sebentar tertutup. Kegiatan yang merupakan pengaturan berbagai kegiatan yang ada di dalam rencana. Sedemikian rupa sehingga terbentuk suatu kesatuan terpadu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tenaga pelaksana mencakup pengaturan struktur organisasi, susunan personalia, serta hak dan wewenang dari setiap tenaga pelaksana, sedemikian rupa sehingga setiap kegiatan ada penanggung jawabnya. Kemudian pelaksanaannya di sini ada pelaksana atau actuating ya, merupakan setelah perencanaan ya. Jadi direncanakan untuk dilaksanakan. Kadang biasanya sebatas rencana. Makanya kadang kalau ada Monef atau ada akreditasi atau apa, yang paling banyak ditanyakan biasanya RTL, Bunda, rencana tindak lanjut. Itu pasti selalu ditanyakan, sering ditemukan gitu ya. Karena apa? Kadang ya itu tadi, mungkin tim asesor apa itu mungkin juga sudah tahu ya Bunda ya. Artinya kadang dari masalah itu kita kita ada solusi, hanya cukup di situ saja. Makanya kalau untuk siklus PDCA itu nanti penyelesaian masalah itu harus ada lagi. Seperti kalau kita memberikan pelayanan itu adalah catatan perkembangannya gitu. Nah, itu kan sangat penting gitu. Jadi kalau seolah-olah itu kayak swab kita hanya sekali saja lah. Kalau pasiennya rawat jalan ya nggak apa-apa, memang sekali aja karena kita nggak ketemu. Meski nggak ketemu kan kita akan evaluasi saat dia datang kembali seperti itu. Kalau dia datang kembali masih bermasalah kan berarti belum selesai masalahnya, dia akan datang. Tapi kalau pasien rawat jalan tidak datang kembali artinya kan masalah selesai, tapi kan kita nggak tahu masalah selesai, apa dia nggak datang ke kita seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan di dalam rawat inap, di rumah sakit, kemudian di puskesmas yang yang ada rawat inap, nah itu harus ada catatan perkembangan gitu, Bunda ya. Catatan perkembangannya. Jadi sampai tahu bahwa masalah itu benar-benar selesai. Kalau pasien kan ya masalahnya apa? Masalah keluhannya apa? Benar-benar sampai selesai. Begitu juga di pelayanan kebidanan, Bunda. Rata-rata itu begitu. Rata-rata di dalam laporan itu nggak ada tindak lanjutnya. Artinya bahasa mudahnya dalam berbicara itu tindak lanjutnya mana? Seolah-olah
pelayanan itu kayak seolah-olah pasien rawat jalan aja gitu. Jadi hanya sekali aja gitu. Makanya RTL-nya mesti dicari seperti itu sampai masalah itu tuntas seperti itu. Kasarnya kalau di rumah sakit ya sampai pasien itu sembuh, sampai pulang seperti itu, bahkan sampai pasien kontrol kembali. Nah, itu kalau kita ke pasien. Nah, tapi kalau kita dalam memberikan pelayanan baik di puskesmas, BPM, atau mungkin di rumah sakit. Nah, saat ada monitoring evaluasi atau akreditasi, ya sebenarnya itu Bunda yang selalu dikejar itu. Artinya sampai selesai jika pastinya kan ada masalah. Misal K1 kurang, cakupan K1 kurang, cakupan masih belum tercapai. Kadang hanya belum tercapai. Karena apa? Hanya itu saja, Bunda. Yaitu perencanaan solusi begitu. Nah, dari solusi itu ada RTL. Nah, biasanya itu yang tidak terkejar. Makanya itu Bunda ya, yang selalu saya beberapa kali mengikuti kegiatan akreditasi itu sudah sampai hafal Bunda ya. Pasti ya, monitoring dan evaluasi artinya ketuntasan. Ketuntasan dalam masalah itu harus selesai itu Bunda ya. Yang dikejar itu selalu itu gitu. Nah, kemudian selanjutnya di sini kata lainnya adalah atau direction ya, bimbingan. Jadi artinya kalau ada evaluasi, akreditasi atau apa itu sebenarnya kalau menurut saya ya memang kadang kita takut ya, artinya was-was, deg-degan itu. Karena kenapa kita deg-degan? Karena kenapa kita takut? Karena kita udah tahu nggak sesuai seperti itu. Tapi saat kita itu sesuai apa yang kita kerjakan, kita tulis, SOP kita jalankan seperti itu, saya rasa pun juga tenang-tenang saja, udah siap kayak begitu ya. Mungkin ada ya kalau ada yang mungkin masing-masing puskesmas atau masing-masing rumah sakit jika ada akreditasi itu siap. Tapi biasanya kalau siap itu mungkin yang jadi leadernya itu ya agak agak ketat ya Bunda ya, agak ketat, agak cerewet, agak apa kayak gitu ya. Itu sebenarnya tujuannya itu supaya saat akreditasi itu nggak berat seperti itu. Tapi kalau leadernya ya biasa-biasa aja, slow-slow aja. Nanti saat akreditasi lah paling banyak sendiri pekerjaannya seperti itu. Yang Iya, cepat itu. betul, Bu. Tapi ya itu kadang itu gini ya Bunda ya, manusiawi juga. Artinya untuk apa sih? Kan ini nggak diperlukan sekarang. Nah, sedangkan beban kita itu banyak. Nah, itu tadi artinya. Artinya ya yang kita kerjakan itu kadang melebihi ya. Kayak mau mengerjakan ini sedangkan kita dituntut. Makanya ada kelebihan beban kinerja. Makanya sebenarnya muncullah sebenarnya sistem reward sebenarnya Bunda ya. Kalau kalau pekerjaannya itu melebihi ya harus dihitung ada uang lelah atau uang apa, tapi ya jarang sekali ya Bunda ya kan udah tugas kita. Akhirnya ya secara manusiawi kita ya mengerjakan apa yang saat ini, yang nanti-nanti ya nanti-nanti, tapi akan ketemu kalau mau akreditasi kita kerjakan nggak ada koordinasi sudah dikerjakan tapi nggak match seperti itu. Ya. Bisa dikerjakan, tapi saat koordinasi sama mungkin kriteria berapa nggak standar, nggak ini sama sekali nggak match. Padahal kita Nggak sudah nge-match, kerja. Bu. Oke, mau di match kan susah seperti itu. Dari hal-hal kecil tampak, mulai dari pimpinannya siapa, koordinatornya siapa, nanti biasanya siapa yang tanda tangan itu menjadi ini seperti itu ya. Jadi luar biasa sebenarnya. Maka memang kadang manajemen mutu itu apa ya, bukan sesuatu yang sia-sia sebenarnya, tapi ya memang diperlukan ketelatenan, diperlukan pengarsipan itu kalau orang menghasilkan dikit, 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 dikit gitu nggak terasa. Tapi kadang ya mungkin pernah ya arsip-arsip hilang gitu saat butuh kita juga bingung mencarinya seperti itu. Jadi ilustrasinya seperti itu Bunda. Jadi ada ilustrasi, sebenarnya intinya hanya itu saja sih. Ilustrasi kalau misalkan kita mau mengadakan suatu ini saya berikan contoh di luar kesehatan ya Bunda karena saya apa ya enggak di pelayanan seperti itu nggih. Artinya saya berikan ilustrasi di luar pelayanan kesehatan saja tapi intinya nanti bisa ditangkap. Misalkan kita ada suatu lembaga seni gitu ya, ingin mengadakan pameran seni lukis seperti itu. Kalau sesuai berdasarkan manajemen, berdasarkan mutu atau berdasarkan SOP, dia akan ada dua opsi. Opsi pertama dia menyelenggarakan di dalam gedung. Opsi kedua opsi pertama di luar gedung ya, artinya di lapangan mungkin seperti itu. Opsi kedua dia akan menyelenggarakan di dalam gedung. Kenapa ada opsi kedua? Kalau di luar
di luar lapangan. Jika misalkan terjadi hujan, otomatis kan batal, nggak akan ada pertunjukan. Tapi karena dia punya 2 opsi, artinya meskipun hujan, dia sudah ada opsinya di dalam gedung. Tapi kan kita bayangkan Bunda, menyiapkan 2 tempat. Nah, belum, itu masalah tempat. Kemudian ada satu masalah lagi, misalkan kita mendatangkan seni lukis, siapa yang melukis ya, seperti itu ya. Senimannya, satu, kita mengundang A, kemudian kita juga harus mengundang B. Kenapa mengundang B? Takutnya kalau A nanti tiba-tiba nggak datang, nggak akan bingung karena sudah ada B seperti itu terus begitu. Nah, itu kan sebenarnya kalau dari segi efisiensi atau dari segi yang memiliki dari pengeluaran dana itu nggak efektif, Bunda, seperti itu. Tapi dari segi pekerjaan seperti itu udah nggak mikir lagi karena sudah ada rencana. Jadi tinggal tinggal pakai rencana A apa rencana B seperti itu. Tapi kalau biasanya itu nggak mau, Bunda. Biasanya yang keterkaitan dengan keuangan itu nggak mau. Ya maunya itu gitu. Jadi kalau ada kan karena apa? Rencana itu kan nggak semua terjadi, Bunda. Nah, sedangkan kita merencanakan artinya harus menyiapkan. Semuanya kita siapkan. Kalau terjadi ini, terjadi ini. Nah, kan nggak gitu. Banyak juga orang ya, kalau nanti musim musim jadi kita harus juga ada strategi, namanya ada strategi. Kalau kalau kita nggak pintar membaca, kalau mungkin Bunda yang bawa mobil nggak apa-apa. Kalau misalnya contohnya pakai sepeda motor. Kalau musim kemarau ya nggak perlu bawa mantel nggih Bunda nggih ya. Dibawa pun ya percuma, nggak akan hujan seperti itu. Nah, tapi kadang kan sudah mendung, artinya berarti kita siapkan ya mantel, ya payung seperti itu. Tapi ada juga orang yang prepare, semua disiapkan. Mungkin pernah Bunda juga menemukan orang yang seperti itu, apa-apa itu ada gitu. Ada juga yang tipenya ya kalau terjadi ya baru gitu. Ada yang santai aja. Kalau terjadi baru bingung seperti itu. Nah, itu juga terjadi di dalam kita memberikan pelayanan ya Bunda ya. Gitu ya. Nah, itu jadi kemudian kalau di komunitas dan puskesmas hampir sama ya Bunda ya, register kohort Wah, wis. seperti itu. Kemudian ada Rian, mie pencatatan goreng dan apa mie goreng? pelaporan. Nah, biasanya ini nggih Bunda ya, pencatatan dan pelaporan Kakaknya itu mie yang goreng kurma membuat biasanya kalau Bu ada tugas gitu sudah di akhir tahun, akhir bulan ya, Bu tugasnya nanti aja nggih Bu karena di akhir bulan masih pencatatan, nggih monggo biasanya gitu. Dia pencatatan dan pelaporan biasanya sibuk nggih Bunda ya. Sama Bunda kalau di pendidikan juga akhir semester biasanya itu udah harus laporan, harus nilai, harus apa, sebenarnya sama ya. Gitu ada pencatatan dan pelaporan dan manfaat pencatatan. Saya rasa intinya manfaat pencatatan itu adalah satu dokumentasi sebagai alat komunikasi dan sebagai bukti legal ya. Artinya bisa ini ya, suatu saat jika memang terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, dengan pencatatan itu bisa melindungi kita dari hukum asalkan kita sesuai dengan SOP seperti itu nggih Bunda nggih. Bentuk-bentuk pencatatan seperti itu. Nah, itu nggih Bunda ya terkait di komunitas seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya saya akan bukakan lagi di ya ini kalau saya rasa di puskesmas hampir sama sih Bunda ya untuk di komunitas. Nanti inti-intinya saja. Oke. Nah, saya selesai ya. Di puskesmas, jadi intinya adalah di sini belum ada perubahan ya Bunda ya, ini masih lama, masih SDGs harusnya sudah MDGs ya. Iya, sudah MDGs. Jadi padahal sebenarnya kalau saya telusuri intinya sama ya, artinya belum sampai kita ke MDGs tercapai sudah kena pandemi ya, pandemi COVID-19. Artinya capaian target-target semuanya belum bisa Bunda karena ada pandemi itu kan kejadian luar biasa ya Bunda ya, artinya juga belum banyak yang tercapai. Kurang tahu nanti ini akan ada program apa lagi untuk mengevaluasi dengan adanya pandemi ini juga belum tahu. Saya ingin sekali membandingkan profil kesehatan itu Bunda antara yang sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu seperti apa begitu. Apakah cakupannya semakin menurun atau seperti apa ya. Di sini adalah keluarga sejahtera sebagai pilar utama kesehatan ibu remaja dan anak. Kemudian di sini ada Informed Collaborative Approach, BPS, PKM, Dinkes, DPUK, dan penanganan kasus emergensi maternal dan neonatal.
Kemudian di sini adalah pelayanan Ponek ya, seperti itu. Kemudian program promosi kesehatan, program pemberdayaan kesehatan. Nah, ini sedang yang digalakkan ya, Bunda ya, pemberdayaan ya. Kalau kemarin di kami ada komplementer ya, seperti itu. Jadi program penyihatan lingkungan, kemudian program kebijakan manajemen, organisasi profesi. Nah, ternyata juga memang kalau kita berbicara manajemen nggak jauh dari yang namanya etika profesi dan organisasi IBI, Bunda. Dan gerakan dan upaya di bidang kesehatan, terutama penurunan AKI dan AKB. Kemudian hasil kualitatif dan kuantitatif ya, ini masih MDGs tapi sudah 2023 kalau tidak salah ya, benar ya. Ini AKI dan potret AKI dan AKB yang masih tinggi ya. Mungkin saya kayaknya sudah pernah menjelaskan ya Bunda, kenapa di negara kita itu AKI dan AKB itu masih tinggi. Mungkin saya kalau sudah, mungkin saya ulangi lagi. Artinya salah satunya negara kita adalah negara berkembang ya Bunda ya, karena kita tahu negara berkembang itu rata-rata pendapatan atau tingkat ekonominya menengah ke bawah. Nah, sedangkan kalau kita nanti memotret dari SDGs ya, SDGs itu di bagian saya lupa di bagian apa itu ada suatu potret siklus kehidupan wanita mulai dari pasangan usia subur sampai dia lansia, yang selalu ada di situ adalah status gizi, Bunda ya. Nah, makanya saya mencoba mengkaitkan apa keterkaitannya status gizi, kemudian dengan status ekonomi, dikaitkan dengan negara kita yang masih berkembang, dengan artinya rata-rata pendapatan menengah ke bawah. Nah, mungkin Bunda sudah punya gambaran ya. Nah, kenapa? Karena ternyata itu tadi di status gizi dan status ekonomi. Kenapa di status gizi itu selalu ada, mulai dari pasangan usia subur, mulai dari kehamilan, bahkan kita juga sekarang banyak ya gerakan stunting itu kan juga kasus yang tinggi. Nah, ternyata itu Bunda ya. Jadi artinya memang itu harus selalu digencarkan. Untuk gizi itu semuanya. Karena artinya tidak bisa misalkan anak stunting seperti itu juga tidak lepas dari dia di dalam kandungannya dulu. Kemudian atau kalau enggak riwayat ibunya terlebih dulu seperti itu ya. Meskipun kadang ada penelitian tentang kehamilan dikaitkan dengan stunting. Memang bisa Bunda, itu faktor secara tidak langsung. Tapi kalau untuk cross seksional tidak bisa. Karena apa? Saat ibu hamil, kemudian dia melahirkan, kemudian dikaitkan dengan balita, artinya yang dia sudah jalan, sudah lari, terputus Bunda. Kenapa terputus? Karena saat bayi itu tumbuh, dia sudah mendapatkan makanan atau mungkin lingkungan sudah tidak di dalam rahim ibunya, tapi memang ada. Nah, makanya di situ jika perannya ya, ibunya itu bagus, artinya mungkin misalkan di kehamilannya status gizinya kurang, dia akan mengepus, diberikan nutrisi yang bagus di tumbuh kembangnya sehingga tidak akan terjadi stunting seperti kan itu teori. Makanya kadang penelitian itu membuktikan bahwa teori itu tidak benar atau mematahkan teori berbandingan. Kalau teorinya memang kalau ibunya status gizinya kurang, kehamilannya juga akan berakibat pada anaknya, kemudian pertumbuhan anaknya juga akan berkurang, terganggu. Tapi nah peran kita di sini. Sudah tahu seperti itu artinya kita akan mengupayakan supaya anak itu mendapatkan asupan gizi. Nah, itu kan kalau kita ya Bunda ya, artinya yang masyarakat yang datang ke kita, yang sudah sadar akan pentingnya kesehatan dan mereka juga sadar bahwa kesehatan pemberdayaan itu tadi, bahwa kesehatan merupakan suatu kebutuhan. Nah, masalahnya di masyarakat kita kadang digratisi saja nggak datang ya Bunda ya, artinya gratis dan biasanya Iya sih. sakit. Kalau sudah sakit baru datang. Nah, sudah sakitnya parah minta sembuh seperti itu. Nah, kan kadang begitu nggih Bunda ya. Nah, kan tidak seperti itu. Makanya itu tadi kenapa? Itu salah satu penyebabnya. Kemudian meskipun kenapa di negara maju itu akinya hampir bahkan di bawah 10 Bunda. Kalau kita kan masih 34, 28, 35. Kan mungkin sudah 28 ya Bunda ya. Ini 23 ya untuk AKT-nya. Di sana itu 8, 12 seperti itu. Kenapa? Karena negaranya juga sudah negara maju, Bunda. Bunda pernah ingat, nah, bukan pernah ingat, mungkin main game. Saya juga sering masih senang main game Let's Farm itu loh, Bunda. Kita mendesain perumahan, ada pabrik, ada perkebunan, ada pertanian seperti itu. Nah, kita akan di negara maju seperti itu, Bunda. Dia akan menempatkan penduduknya itu jauh dari perkotaan.
di sana. Kemudian perkotaan daerah industri itu daerah industri saja, hanya pabrik-pabrik saja seperti itu. Kemudian masyarakatnya ditempatkan di lingkungan yang kalau kita pilih itu lingkungan yang apa ya, yang jauh dari polusi. Makanya di negara maju, Bunda, saat di kawasan industri itu tidak ada masyarakatnya yang tinggal di situ. Jadi mereka itu di dalamnya hanya lingkungan pabrik saja, Bunda. Jadi kalau dia kerja selesai ya dia akan pulang. Dan kemudian mereka membatasi untuk masuk ke kota, tidak semua kendaraan itu bisa masuk. Maksudnya kalau kita lihat di negara maju banyak berjalan ya di Jepang atau di mana itu kan mau masuk ke kota itu mereka jalan. Mereka mungkin naik naik apa ya, nggak ada membawa kendaraan pribadi seperti itu ya, memang ada yang tidak diwajibkan. Jadi mereka memarkirnya jauh, kemudian mereka harus tetap masuk itu naik semacam kereta atau mungkin jalan seperti itu. Satu apa? Mengurangi polusi. Dan kedua apa? Saat pabrik itu kan mereka K3-nya juga jalan, Bunda. Jadi saat mereka mereka apa namanya bekerja, K3-nya berjalan. Jadi mereka terjamin ya, mulai dari kesehatan, jarak, semua diatur. Artinya begitu pabrik selesai ya sudah, mereka pulang. Dia tidak akan tinggal di daerah operasi industri. Saya kaitkan seperti itu apa? Ini kaitannya dengan komunitas, ya Bunda ya. Karena kita dulu pernah ingat ya, komunitas itu kan selalu ada kita melihat lingkungan, ya Bunda ya. Lingkungan tempat tinggal, jauh dari tempat sampah, pembuangan sampahnya, kemudian saluran airnya, ventilasi semuanya. Nah, sebenarnya juga begitu Bunda ya, saat di situ nanti misalkan di masyarakat dekat dengan pabrik, bahkan sangat dekat sekali limbahnya, dia mengambil air minum, meskipun dia itu secara, nutrisinya bagus, pendapatannya bagus, tapi jika dia akan tinggal di situ, jika ibu hamil, jika anak, pasti juga akan terpapar. Nah, terpaparnya mungkin nggak saat ini, tapi lebih ke penyakit degeneratif seperti itu ya Bunda ya. Jadi begitu Bunda ya. Jadi kalau di negara maju itu memang sudah mendukung. Nah, itu dari penataan di negaranya. Kemudian kalau dari sistem kebijakan, bukan kebijakan ya, sudah peraturan ya, bukan kebijakan lagi. Di sana kalau kita pasien datang itu kan Bunda pernah nggak mendapatkan ya mungkin ada ya satu 2 pasien Bunda yang datang itu tanpa keluhan itu ada nggak Bunda? Cuman pengen sharing-sharing, tanya-tanya gitu, misalkan saya nanti kalau ada keluhan kayak gini itu kemana gitu, gimana? Ada nggak Bunda? Ya jarang ya. Nah tapi kalau di rata-rata kan sudah punya keluhan. Jadi kalau di sana itu yang banyak itu laborat Bunda. Jadi yang paling banyak itu laborat. Rumah sakit itu hanya beberapa saja. Puskesmas juga ada, tapi yang paling banyak itu laborat. Jadi pemerintahnya sudah mewajibkan masyarakatnya untuk check up, Bunda ya. Jadi check up itu sudah ditanggung gratis oleh pemerintah gitu. Jadi masyarakat diwajibkan untuk check up entah 6 bulan sekali, entah 3 bulan sekali seperti itu. Sehingga saat dia check up periksa ke lab sudah bisa dideteksi penyakitnya apa, kemudian kalau sudah ada keluhan langsung ditangani, sehingga biaya yang dikeluarkan pun juga nggak banyak, Bunda, seperti itu. Jadi, lebih baik mencegah daripada mengobati, karena kalau sudah mengobati, contohnya kanker, atau mungkin gagal ginjal, atau apapun, biaya yang dikeluarkan lebih besar dan itu belum tentu sembuh, seperti itu ya. Nah, sudah biaya yang dikeluarkan besar, belum tentu menjamin kesembuhan. Nah, tapi kalau dengan sistem seperti ini artinya terdeteksi. Jadi makanya di sana kenapa negara maju itu AKI dan AKP-nya sedikit, Bunda, dibanding dengan kita, seperti itu. Tapi yang terpotret ya memang kita, karena AKI dan AKP mesti kaitannya dengan bidan, nggih. Padahal kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Skill sekolah, disekolahkan, sudah sampai ke jenjang bahkan sampai sekarang S3 nggih Bunda nggih. Sekolah, kuliah terus sampai S3, tidak hanya untuk jaring tapi juga untuk, kemampuan nggih artinya, kemudian skill sudah banyak apa namanya, pelatihan-pelatihan, sudah banyak teknologi canggih. Tapi kenapa AKI dan AKB itu masih bertengger di 34 sama 35 seperti itu. AKB nggih, sampai sekarang masih tinggi. Dan salah satu faktor itu juga karena, mungkin saya juga pernah memberikan contoh ya Bunda, artinya budaya adat istiadat masyarakat itu masih belum bisa, masih kental sekali. Contohnya, misalkan, suatu kematian, biasakan kematian ibu mesti karena apa? Kita hanya, "Oh, karena perdarahan," hanya berhenti di situ. Pernahkah kita menelusuri, contohnya misalkan ini, ilustrasinya nggih,
ada seorang ibu seperti itu, taruhlah namanya Ibu Siti seperti itu nggih Bunda. Dia usia 35 tahun, hamil anak kelima seperti itu. Sebenarnya Ibu Siti itu hamil anak kedua itu sudah senang Bunda. Dia sudah senang, sudah cukup aman dengan 3 anak, 2 anak aja sudah cukup. Tapi ternyata keadaannya dia hamil anak kelima seperti itu. Kemudian dia jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan, Bu Siti tidak ikut KB seperti itu. Nah, kemudian pas kehamilan anak kelima, Bu Siti melahirkan ditolong oleh dukun, dukun, datang terlambat, terjadi perdarahan seperti itu. Kemudian dukun memanggil seorang bidan, bidan juga karena jauh ya, suaminya diminta memanggil bidan, karena jauh Bu Siti, bidan datang terlambat, akhirnya dirujuk. Saat dirujuk, di puskesmas seperti itu, kemudian karena sudah terjadi dengan syok ya, syok sangat berat, kemudian ternyata retensio plasenta sehingga harus dirujuk lagi. Nah, di situ kan dirujuk, ya pastinya nggak ada namanya BPJS atau Jamkesmas kan nggak ada ya, artinya ke pusat, ke rumah sakit yang lebih jauh lagi seperti itu, sehingga harus mengumpulkan biaya lagi, harus tambahan biaya. Bagaimana suaminya artinya harapannya kan sembuh Bunda ya, suaminya pasti intinya suaminya pastinya sembuh seperti itu. Akhirnya dengan harapan istrinya tertolong, Ibu Siti tadi itu dirujuk di rumah sakit pusat seperti itu, dengan perjalanan waktu. Nah, di rumah sakit pusat sudah bisa teratasi semuanya. Nah, memang, cerita ilustrasi ini memang dibuat sedemikian rupa ya Bunda ya, supaya kita bisa mengambil suatu kesimpulan seperti itu, dan di situ tidak ada stok darah seperti itu. Nah, akhirnya satu, seandainya stok darah itu ada, dan di situ akhirnya Bu Siti meninggal Bunda ya, artinya setelah beberapa jam meninggal seperti itu. Nah, sebenarnya kalau seandainya ada stok darah, kemungkinan Bu Siti tidak akan meninggal ya Bunda ya, bisa terselamatkan. Jadi artinya kita laporkan bahwa Bu Siti itu meninggal karena perdarahan. Nah, pernahkah kita telusuri ya Bunda ya? Artinya dari kasus Bu Siti tadi sebenarnya perdarahan itu karena apa? Satu karena retensio plasenta nggih Bunda ya. Kenapa retensio plasenta? Karena jarak persalinan jarak kehamilan yang sangat dekat. Kenapa jarak kehamilan yang sangat dekat? Karena Bu Siti tidak KB. Kenapa Bu Siti tidak KB? Karena tidak jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kan intinya di situ. Jadi inti permasalahannya edukasi ya Bunda ya. Artinya Ibu Siti tidak terpapar oleh edukasi tentang kesehatan. Jika Ibu Siti itu terpapar bahwa pentingnya tanda gejala, pentingnya ketenaga kesehatan, tahu tanda gejala, dia akan memberdayakan dirinya sendiri. Artinya tidak harus ketergantungan, artinya dia bisa mencegah seperti itu. Misalkan jauh ya mungkin ikut KB lah yang 5 tahun atau berapa, kan nggak selalu, masa 5 tahun sekali mau ke puskesmas aja nggak bisa kan, nggak seperti itu ya. Jadi harus ada pencegahan seperti itu, jadi ada prepare. Sehingga kasus itu tidak terjadi, meskipun terjadi akan terselamatkan, karena apa? Pastinya harus siap pendonor darah, kan ngeten Bunda nggih, siap pendonor darah. Terus kalau ada kasus Bu Siti nggak mungkin Bu Siti itu tidak terpantau di ANC, pasti akan terpantau, dia sudah masuk resiko tinggi akan terpantau sekali, kan seperti itu nggih Bunda. Jadi itu salah satu kenapa AKI dan AKP pun juga masih tinggi. Makanya kenapa Bunda, menurut saya itu solusi dari semua itu adalah satu, edukasi Bunda ya. Memang kadang kalau kita berbicara edukasi sekarang itu kayak hal yang sepele. Karena apa? Pengetahuan sekarang ibu-ibu udah pintar semua, ibu-ibu udah tahu semua. Kalau kita, diberikan penyuluhan tentang pengetahuan, rasa-rasa kayak mungkin nggak datang Bunda, seperti itu. Tapi coba Bunda, saat Bunda nanti memberikan edukasi itu ada pre dan post test. Ada pre-test dan ada post-test. Orang banyak akan tahu tentang anemia orang tahu, anemia itu ada kekurangan darah. Terus cara mengatasinya apa? Ya minum tablet tambah darah. Nah, kemudian tahu nggak yang benar seperti apa? Belum tentu seperti itu. Jadi harus ada pre dan postnya. Jadi ada pertanyaan ada indikator-indikatornya. Nanti kalau Bunda mau penelitian itu mesti ada pertanyaan yang indikatornya apa saja. Sebelum diberikan penyuluhan dan sesudah diberikan penyuluhan itu dibandingkan Bunda. Ada peningkatan pengetahuan atau tidak? Ataukah masih ada jawaban yang masih dijawab salah oleh responden atau ibu hamil atau sasaran kita seperti itu. Kemudian yang kedua, Bunda mengklarifikasi ulang. Saat kita memberikan penyuluhan atau edukasi atau konseling itu Bunda ya memang ya itu hanya teori. Memang teori itu ya
gampang sekali diucapkan Bunda, tapi kenyataannya kalau dihadapkan di lahan itu kayaknya susah, teori seperti tapi ternyata itu berperan penting. Contohnya begini, memang teorinya saat itu kita membuat askep, salah satu indikatornya adalah ibu mengerti penjelasan petugas. Ibu mau melaksanakan anjuran petugas, kemudian ibu mengulang kembali. Nah, di sini poin pentingnya, Bunda. Kenapa poin penting? Karena takutnya apa? Saat kita ajak berbicara pasien, seperti itu kita sampaikan sesuatu, dia menangkapnya sama enggak sama kita gitu, Bunda ya. Takutnya kita menyampaikan A, pasien menangkapnya B. Sehingga jika tidak ada klarifikasi, dia meyakini apa yang ditangkap itu benar. Kalau dia hanya dia sendiri ya bukannya tidak apa-apa, sebenarnya masalah, tapi jika informasi itu tersampaikan ke yang lainnya, artinya juga akan tetap salah, seperti itu Bunda. Nggak usah jauh-jauh Bunda, misalkan di sini Bunda nanti ada pre dan post test seperti itu. Kira-kira yakin Bunda 100% pertanyaannya yang dijawab itu benar? Seperti itu ya. Jadi mesti ada. Nah, itu yang menjadi RTL, rencana tindak lanjutnya. Itu salah satunya Bunda, nggak usah jauh-jauh. Dulu saya menanyakan, cakupan, tablet tambah darahnya itu sudah tinggi, bahkan melebihi target, tapi kenapa anemianya masih tinggi? Seperti itu. Ada sesuatu, masa sih nggak tahu tentang tablet tambah darah diberikan, semua sudah diedukasi, semua sudah ditanya, pasiennya saya tanya waktu itu penelitian, "Bu, sudah tahu tablet, ini apa tablet kalau kalau anemi itu minum apa?" Iya tahu, seperti dia tahu, tapi saat saya tanya, "Bu, teng nopo kok mboten diunjuk, ini tablet FE-nya?" Dia berpersepsinya apa, itu tambah darah. Nah gitu, jadi ini tambah darah, Bu. Nah kemarin itu kan tekanan darah saya itu sudah normal. Nah kalau saya minum nanti nanti tekanan darah saya naik gitu ya, itu persepsi yang salah seperti itu. Yang kedua saya tanya ini vitamin seperti itu. Nah, "Bu, napa kok mboten diunjuk?" Nah, lah ini vitamin, lah kemarin itu ini mau persalinan, bayi saya itu udah cukup, nanti kalau saya minum vitaminnya nanti tambah besar, nanti takutnya nggak bisa lahir normal. Sepele kan Bunda. Nah, tapi ternyata itu, Bunda, ya mungkin nggak semuanya ya, Bunda, kalau kita lihat sekarang itu ya pastinya pastinya banyak lah, tapi nggak ada salahnya kita itu mencoba, Bunda, ya. Karena ya di zaman seperti ini itu nggak usah jauh-jauh ya, Bunda, ya memang banyak orang pintar, banyak banyak teknologi, tapi kalau coba kita lihat satu sisi ya pasti ada yang kurang, karena semua itu dua sisi ya, kekurangan, kelebihan. Zaman dahulu ya ada kekurangan, ada kelebihan. Zaman sekarang pun juga ada kekurangan dan ada kelebihan. Gitu nggih, Bunda, nggih. Itu tadi ya. Nah, kemudian beberapa indikator yaitu adalah satu K1, K4, kalau sekarang mungkin ada kunjungan yang keenam nggih, kemudian persalinan, kunjungan nifas. Saya rasa ini program-program di puskesmas nggih, Bunda, ya, capaian-capaian. Jika pesan kunci, making pregnancy safer seperti itu ya. Kemudian upaya peningkatan pelayanan antenatal seperti itu ya, nanti Bunda bisa dibaca sendiri. Oke. Kemudian selanjutnya adalah bentar Bunda, saya bukakan lagi. Ini yang pelayanan di rumah sakit seperti itu. Oke, sebentar. Nih, Bunda enggak apa-apa, sambil apa aja boleh Bunda, sambil mendengarkan saya. Nanti kalau misalkan bosan nanti di YouTube juga boleh. Karena saya paham Bunda. Saya yakin Bunda lama-lama menit pertama, kedua, menit ke-30 enggak apa-apa Bunda. Paham sekali saya. Tapi prosesnya memang begini. Oke. Nah, ini kemudian pengelolaan pelayanan di rumah sakit. Ya. Ini mungkin poin-poin saja nggih. Nah, sama saja tadi pelayanan kebidanan apa, seperti itu manajemen, ruang lingkupnya, ada poliklinik, ada kamar bersalin, kemudian ada batasan operasional, itu ada administrasi, SDM, staf dan pimpinan, fasilitas dan peralatan, kebijakan dan prosedur, dan pengendalian mutu. Dan sumber daya manusia, SDM-nya di sini ada struktur organisasi, kepala ruang kebidanan, klinikal instruktur atau pembimbing klinik ya, kemudian penanggung jawab shift, bidan senior, bidan junior, kemudian nursing aid atau asisten perawat atau bidan. Nah, sekarang makanya di sini dipetakan ya Bunda ya. Kalau mungkin dulu masih ada non paramedis ya, mungkin dari SMA seperti itu ya. Kalau sekarang kok saya lihat tidak ada ya. Makanya akhirnya ya D3, D4, S1 itu mungkin terasa ya Bunda ya. Jadi yang makanya
misalnya harus sekolah gitu ya. Mungkin keterkaitannya dengan organisasi di sini ya. Oke. Seperti itu. Kemudian perhitungan kebutuhan tenaga dan dihitung jumlah hari kerja efektif selama 1 tahun, jumlah hari dalam 1 tahun, jumlah jam perawatan seperti apa. Jadi sebenarnya dari sini kebutuhan eh, tenaga kerja. Cuman kadang kita nggak bisa seperti itu, nggih Bunda ya. Karena kadang ya pasien itu kan nggak selalu nggak selalu maksudnya nggak selalu sama. Saat kita merekrut banyak, ternyata akhirnya nanti pasiennya turun seperti itu. Makanya kadang pernah ya Bunda, suatu saat itu namanya sip-sipan itu pernah juga satu pasien itu bisa satu ruangan bisa 50 overload kan artinya kurang seperti itu. Ada juga kadang pasien tuh hanya satu gitu aja. Jadi kalau misalkan kita sip mungkin benda yang di rumah sakit atau mungkin jaga di apa namanya di puskesmas yang ada rawat inap ya kadang kalau pasiennya satu atau bahkan nggak ada pasien ya santai ya Bunda ya. Tapi saat ada pasien seolah-olah itu kurang seperti itu. Tapi ya memang itu karena berkaitan dengan SDM nggak bisa semudah itu nggih Bunda ya. Biasanya kalau kurang ya sudah ya memang beban kerjanya berlebih. Tapi sebenarnya harapannya ya dengan beban kerja berlebih itu ya ada reward yang lebih juga. Tapi kadang ya kita tahu sendiri nggih Bunda ya kadang ada kadang enggak gitu nggih. Seperti itu. Kemudian mekanisme rekrutmen, jadi di sini aturan secara umum, aturan khusus, ya ada seleksi, wawancara, uji kesehatan, kompetensi kesehatan fisik. Jadi ini yang saya sampaikan di sini secara umum gitu Bunda ya. Nanti mungkin kalau mau disampaikan oleh Bu Anggra lebih ke pelaksanaannya seperti itu. Pelaksanaannya di masing-masing rumah sakit atau BPM. Makanya saya katakan tadi lebih ke apa? Semacam bagaimana tindakan kita SOP di dalam kita memberikan pelayanan baik di BPM, di rumah sakit atau di komunitas. Kemudian program orientasi, kemudian distribusi ketenaga kerjaan dan pagi, sore, malam, kemudian pengaturan jaga, kemudian fasilitas dan perawatan. Di sini ada standar kebidanan ya di kamar bersalin. Nanti kalau di BPM ya di BPM seperti itu. Kalau di puskesmas ya di puskesmas mungkin keterkaitan dengan penggandaan barang ya seperti itu. Kemudian alat tenun, alat medis, kebutuhan pencatatan dan pelaporan dengan kapasitasnya berapa yang ideal seperti itu ya. Kemudian kebutuhan alat medis, dana ruangan seperti itu. Nah, tata laksana pelayanannya. Bagaimana pasien baru, prosedurnya dokter seperti apa, bidan seperti apa, perawat seperti apa, seperti itu. Dan alur ya, kemudian penerimaan dan perawatan pasien rawat inap, prosedur yang dilakukan oleh bidan, yang dilakukan oleh dokter, kemudian persiapan SC, prosedur seperti apa, dokternya seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian asisten dokter dalam menolong persalinan, prosedurnya seperti apa, tanggung jawabnya siapa, lebih seperti itu. Kemudian atensi tindakan kuretase. Jadi ini hanya sepintas-sepintas ya kalau kita satu-satu banyak sekali guys. Jadi secara umum ada prosedurnya yang seperti apa begitu. Kemudian ini alur pelayanan pasien ya. Nanti mungkin setiap rumah sakit berbeda ya Bunda ya alurnya ya. Misalkan di sini ada pelayan melahirkan di kamar bersalin, bidan, kemudian dokter obgyn dan ruangan terkait seperti itu. Ya pastinya akan berbeda di setiap rumah sakit tapi saya rasa pada intinya sama. Kemudian di sini ada alur terkait pelayanan pasien SC di ruang bersalin ya, seperti itu. Kemudian ini juga masih pelayanan ODC di ruang bersalin seperti itu. Jadi ada SOP ya, alur-alur ya Bunda. Saya rasa pasti di setiap ruangan ada alur seperti itu. Cuman alur dalam pelayanan atau alur dalam tindakan seperti itu. Nah, keselamatan pasien itu tujuan utama ya, bahkan menjadi slogan atau moto keselamatan pasien adalah tujuan kami atau itu ya ada nggih kemudian itu tujuannya kemudian kesimpulannya jadi konsep sistem manajemen pelayanan di bidang rumah sakit disusun dalam rangka memberikan acuan bagi tenaga kesehatan yang bekerja di unit pelayanan bidang rumah sakit agar dapat menyediakan pelayanan dan bermutu, aman, efektif, dan efisien dengan mengutamakan keselamatan pasien. Rumah sakit perlu menerapkan sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Jadi kalau kepuasan ini ya tadi saya katakan harus bisa melebihi dari harapan. Harapannya puas seperti itu, harapan pasien seperti itu. Itu tadi. Nah, kemudian salah satu yang tidak yang sangat penting Bunda kalau di rumah sakit ini adalah merupakan pusat rujukan ya Bunda ya. Jadi itu yang paling penting. Jadi kalau sudah pusat rujukan terus harus memberikan pelayanan hasilnya melebihi kepuasan pasien. Lah kalau sudah dirujuk pasiennya sudah
Ya mungkin tahu sendiri nggih Bunda nggih ya, tapi ya banyak pasien yang sudah dirujuk itu sembuh seperti itu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan, ya semoga ke depannya artinya apa, yang paling kecil adalah edukasi itu tadi, pemberdayaan masyarakat sehingga tidak terjadi kesakitan, sehingga juga tidak akan terjadi, kematian seperti itu ya. Tadi, itu tadi terkait di rumah sakit. Kemudian selanjutnya saya akan bukakan lagi di sini, ini indikator dan, ini indikator sebentar. Ini konsep, sebentar Bunda. Nah ini konsep dasar. Oke, nah kalau tadi kita berbicara tentang rumah sakit, berbicara tentang puskesmas, nah sekarang kita masuk ke dalam inti artinya keterkaitan dengan apa ya, indikator dari semua itu adalah kepuasan ya artinya. Nah ini tadi, ada kepuasan seperti itu. Oke, sepertinya materi saya kurang ini Bunda. Sudah jam 3:30. Oke. Ini ada konsep dasar mutu pelayanan. Nah, di sini kita tahu ya katakan mutu. Tadi kan saya mengatakan kalau pasien puas, artinya kalau dihubungkan itu Mutu. berarti bermutu ya. Artinya pasien puas itu pasti akan memberikan pelayanan yang bagus. Saat memberikan pelayanan bagus berarti kalau ini berarti kan baik, baik atau puas. Nah, berarti berkaitan dengan mutu. Mutu adalah totalitas dari wujud serta ciri dari suatu barang atau jasa yang di dalamnya terkandung sekaligus pengertian rasa aman atau pemenuhan kebutuhan para pengguna mutu. Merujuk pada tingkat kesempurnaan dan memberikan kepuasan pada layanan pengguna. Makanya di sini saya katakan, kepuasan persepsinya itu berbeda, Bunda. Setiap orang itu berbeda. Contohnya begini. Saya misalkan dengan katakanlah contohnya HP aja lah. HP saya ini Oppo berapa ini ya? Saya udah senang seperti itu, Bunda. Saya udah senang, saya pilih saya pasti senang gitu. Tapi ada juga kalau enggak bukan iPhone atau Apple, Apple atau apa itu nggak mau itu loh Bunda. Jadi kan puas menurut saya belum tentu puas menurut menurut yang Orang lain lain. tuh. Nah gitu. Nah kalau kita nggak ada standar ya gimana gitu. Standar saya HP Oppo, sana standarnya Apple, nah ya nggak bisa Bunda. Jadi seperti itu. Jadi nah kenapa persepsi itu berbeda? Karena ada latar belakang, ada latar belakangi. Jadi apa ya salah ya nggak salah seperti itu. Nggak salah Bunda kalau orang itu suka yang ini tuh nggak salah seperti itu. Nah, sedangkan di sini makanya ada namanya persepsi, persepsi mutu, mempersepsikan, persepsi orang. Ya. Persepsi itu kan pendapat ya seperti itu. Makanya jangan tanya pendapat saya sama orang yang membenci saya. Tanyalah yang apa ya, orang yang menyukai saya sama orang yang tidak menyukai saya akan berbeda. Kalau nggak suka sama saya, tanya pada orang yang apa? Kalau tanya sama orang suka, ya percuma seperti itu. Jadi ada nggak slogan kayak gitu. Jadi kalau mau tanya ya orang yang dekat seperti. Kenapa orang dekat? Bukan berarti membela tidak, karena dia tahu, dia mengenal. Jadi jika ada sesuatu yang tidak benar, dia bisa mengklarifikasi. Nah, itu tidak benar. Tapi kalau orang itu nggak tahu, nggak kenal, ya dia diam. Salah nggak, meskipun itu salah dia diam. Kalau diam nggak apa-apa, masalahnya nggak diam, melanjutkan ke yang lain menjadi suatu yang dinamakan fitnah seperti itu ya, gosip seperti itu ya. Oke, nah kembali lagi ke persepsi mutu ya. Jadi kenapa berbeda? Jadi ada pengaruh latar belakang, pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, pengalaman, lingkungan dan kepentingan. Nah, ini yang kepentingan ini biasanya yang sangat tidak bagus ya, apalagi kalau ini berkaitan dengan politik. Nah, itu sudah 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 gimana ya Bunda ya? Karena ada kepentingan, kepentingan politik itu Bunda tahu ya, politik itu hal yang kalau saya sendiri saya nggak kurang suka Bunda ya dengan politik ya, karena menghalalkan biasanya ya, ya biasanya menghalalkan segala cara seperti itu. Nah, kemudian persepsi mutu saya katakan tadi itu ada lima orang yang mempersepsikan mutu. Selama ini kan kita hanya dituntut melayani pasien harus dengan bagus. Pasien harus puas, jangan sampai kita mengecewakan pasien. Kan selalu begitu. Nah, dari materi ini nanti Bunda juga bisa loh, jangan hanya pasien saja. Kami sebagai pemberi pelayanan juga harus puas terlebih dulu. Jika kita puas, maka kita dalam memberikan pelayanan ke pasien nggak usah diminta. Pasti akan secara ya secara ini, secara langsung ya seperti itu.
Jadi persepsi mutu ini satu, pertama adalah bagi pemakai jasa pelayanan kesehatan. Jadi bagi pasien ya Bunda, karena kita di jasa ya. Pasien itu maunya apa? Yang dikatakan bermutu, pasien puas itu yang seperti apa? Ini tadi, pasien atau konsumen melihat layanan kesehatan yang bermutu sebagai suatu layanan kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan. Kebutuhan, bayangkan Bunda, kita harus memenuhi kebutuhan pasien, nggak usah jauh-jauh, pagi-pagi aja, misalkan pagi ya, yang sepele, bisa enggak kita memenuhi kebutuhan semua anak kita? Bisa enggak kita memenuhi semua kebutuhan suami kita yang paling dekat loh Bunda. Apalagi ini pasien seperti itu nggih. Dan diselenggarakan dengan cara yang sopan, santun, tepat waktu, tanggap, mampu menyembuhkan keluhannya, serta mencegah berkembangnya penyakit. Bahkan ini Bunda yang maunya pasien itu seperti ini. Sopan, tepat waktu, tanggap, dan sembuh. Ya, seperti itu maunya pasien. Oke, kita kunci dulu di situ. Oke, nah kemudian yang kedua kita juga begitu Bunda, maunya kita itu akan puas bagi pemberi layanan kesehatan. Di sini kan kita ya Bunda ya, atau yang dikatakan provider, mengaitkan layanan kesehatan yang bermutu sebagai ketersediaan peralatan, prosedur kerja atau protokol, kebebasan profesi dalam melakukan setiap layanan kesehatan sesuai dengan teknologi kesehatan mutakhir, dan bagaimana keluaran atau outcome atau hasil layanan tersebut. Jadi kita itu ya kalau mau nuruti kita ya maunya enak ya, artinya datang boleh, nggak ada aturan kerja, seperti itu. Mau datang seperti ini, alatnya semua lengkap, semua ada pokoknya. Pernah nggak Bunda kita seperti itu? Ya pasti, idealis itu pasti orang ada. Tapi kan kita harus diatur, dalam memberikan pelayanan aja ada yang harus dirujuk, padahal kita lo bisa, kenapa harus dirujuk seperti itu? Kita aja bisa menangani, kenapa kok harus misalkan mungkin kenapa harus 6 tangan, misalkan seperti itu. Jadi, kalau kita nggak diatur yang namanya standar, itu nggak akan ketemu. Makanya itu tadi. Jadi kita juga ya mungkin Bunda bisa, ya mungkin di dalam hati atau mungkin mengkilas balik selama ini Bunda bekerja itu kira-kira yang paling membuat Bunda itu nggak nyaman, mungkin apa? Atau birokrasi, atau SOP-nya, atau aturannya, atau apa, pasti ada. Yang nggak meskipun nggak selalu ya, pasti kita akan menemukan. Sebenarnya enak loh ini, cuman karena aku tuh nggak tanda tangan, tinggal tanda tangan gitu aja loh kok susah. Tinggal pangkas aja loh, mungkin akan ada seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya sudah tidak sesuai dengan kemauan kita, tapi karena ada standar, ada aturan ya kita mengikuti seperti itu. Jadi akan ada kepuasan. Contohnya kepuasan seperti ini. Inputnya, saya memberikan contoh di pendidikan seperti ini. Inputnya adalah mungkin mahasiswa nggih Bunda. Nah prosesnya adalah kegiatan perkuliahan. Ini, kegiatan perkuliahan nggih, inputnya mahasiswa, kemudian prosesnya adalah mahasiswa melaksanakan kegiatan perkuliahan, outputnya adalah mahasiswa lulus, mahasiswa di yudisium dan mahasiswa wisuda, Bunda, itu adalah output. Nah, outcome-nya adalah apa? Mahasiswa bisa bekerja atau mahasiswa lulus uji kompetensi. Nah, kalau kita mau memuaskan, kita harus bidiknya adalah outcome, Bunda. Nah, kita sanggup nggak outcome itu, menjamin enggak kalau lulusan kita itu begitu lulus bekerja. Nah, ya tanda tanya nggih Bunda ya, nggak semua orang bisa menjawab iya, karena akan dipertanggungjawabkan. Makanya nanti ada mutu, ada standar mutu, ada jaminan mutu, seperti itu. Jadi jaminan itu yang menjamin bahwa standar mutu itu akan tetap berjalan seperti itu. Jadi contohnya seperti itu. Mungkin kalau di dalam pelayanan Bunda juga misalkan pasien KB, inputnya pasien pasien KB seperti itu. Kemudian pasien dilayani KB, ya outputnya ya pasien sudah diinjeksi KB seperti itu atau nah outcome-nya itu tadi tidak terjadi kehamilan, apa ya, di dalam jangka waktu yang ditentukan ya tidak ada kegagalan seperti itu. Kemudian ya banyak ya kalau outcome-nya itu ya, tidak ada keluhan, tidak ada efek samping, tapi kira-kira kalau Bunda suruh berikan jaminan gimana? Pasien KB terus kemudian misalkan katakanlah ini ya 3 bulan atau berapa, jaminan 100% nanti ibunya ndak hamil, seperti itu. Ya harus kita telaah terlebih dahulu, seperti itu ya Bunda ya. Karena memang nggak ada yang 100%, pasti 9,9. Kalau di dalam penelitian itu tingkatnya 0,5 atau 0,1 ya Bunda ya, nggak ada yang 100%, 100 itu hanya Tuhan yang bisa menjamin 100% seperti itu. Itu nggih. Kemudian yang ketiga adalah bagi penyandang dana pelayanan kesehatan. Jadi ini,
biasanya adalah BPJS atau, ya yang memberikan dana tentang kesehatan ya. Jadi penyandang dana atau asuransi kesehatan menganggap bahwa layanan kesehatan yang bermutu sebagai suatu layanan kesehatan yang efektif dan efisien. Pasien diharapkan dapat disembuhkan dalam waktu yang sesingkat mungkin sehingga biaya pengobatan dapat menjadi efisien. Betul enggak Bunda? BPJS nggih, pasien sembuh enggak sembuh atau saya kurang paham nggih, biasanya 3 hari sudah harus pulang nggih, betul? Nah, entah itu bagaimana. Jadi kalau misalnya belum harus datang lagi seperti itu ya. Menurut dia itu merupakan kepuasan dia seperti itu. Kepuasan buat dia. Karena itu tadi waktu sesingkat mungkin sehingga biaya pengobatan dapat menjadi efisien. Ya nggak salah sebenarnya karena itu adalah kepuasan bagi penyandang dana pelayanan kesehatan. Oke, kemudian yang berikutnya adalah bagi pemilik sarana layanan kesehatan. Jadi ini adalah yang biasanya lebih ke swasta ya, bukan pemerintah. Ya pemerintah bisa sih, biasanya rumah sakit swasta atau klinik-klinik swasta seperti itu ya. Pemilik sarana layanan kesehatan berpandangan bahwa layanan kesehatan yang bermutu merupakan layanan kesehatan yang menghasilkan pendapatan yang mampu menutupi biaya operasional dan pemeliharaan, tetapi dengan tarif yang masih terjangkau oleh pasien atau masyarakat, yaitu pada tingkat biaya yang tidak mendapat keluhan dari pasien dan masyarakat seperti itu. Oke. Kemudian bagi administrator layanan kesehatan, administrator walau tidak langsung memberikan kesehatan pada masyarakat ikut bertanggung jawab dalam masalah mutuan kesehatan. Administrator dapat menyusun prioritas dalam menyediakan apa yang jadi kebutuhan dan harapan pasien serta pelayanan kesehatan. Contohnya apa ya Bunda? Artinya tempat pertama kita periksa ya, artinya rekam medis seperti itu ya. Tempat pertama kita periksa. Nggak usah jauh-jauh, mungkin saat kita entah mungkin pengalaman yang dulu atau mungkin pernah mengantar keluarga, artinya yang kita berdoa sampai saat ini sehat-sehat selalu nggih Bunda ya. Artinya pernah nggih Bunda ke rumah sakit seperti entah mengantar, entah apa itu kemarin kemarin ya, dulu ya Bunda ya. Misalkan udah ketemu tukang parkir aja udah bikin nggak enak gitu ya, artinya udah pelayanannya nggak bagus. Biasanya bahasa Jawanya ki ndelalah, Bunda. Kok sampai dalam-dalam itu kok ya pas kebetulan sama, atau nggak tahu ya apa karena kita udah marah terus akhirnya sebenarnya kita sensi gitu ya jadinya, sebenarnya mungkin terbawa dari tukang parkir, kemudian ke satpam, kemudian biasanya itu kayak begitu gitu. Tapi kalau sudah dari mungkin dari awal saja dari, cleaning service, tukang parkir, satpam yang sudah ramah, sudah apa, itu belum ketemu dokternya itu kadang rasanya kok kayak udah sembuh gitu ya, benar nggih? Seperti itu ya. Jadi itu juga merupakan suatu kepuasan ya, apalagi sarana prasarana yang memadai seperti itu ya. Nah itu tadi ya Bunda, ya, itu tadi adalah persepsi, yang dikatakan bermutu. Jadi, kita harus membuka Bunda ya, jangan hanya kita saja Bunda, yang diminta untuk memberikan kepuasan kepada pasien, tetapi kita juga berhak mendapat kepuasan dalam memberikan pelayanan. Kalau kita sudah dapatkan, otomatis itu akan mengalir karena secara fisiologi manusiawi ya Bunda ya, artinya kita kan punya hati nurani ya, saat semuanya udah kita dapatkan fasilitas yang bagus, tunjangan yang bagus. Kalau kita nggak bekerja secara hati itu kan ya gimana ya Bunda ya. Ya memang tipe orang berbeda-beda ya Bunda ya. Ada yang sudah seperti itu ya. Tapi saya rasa nggak ada orang yang sengaja Bunda ya. Artinya pasti kalau jika seperti itu tuh karena ada sesuatu yang di luar kemampuan dia, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada dimensi mutu pelayanan kesehatan bersifat multidimensi. Jadi saya katakan tadi, ada orang yang tepat waktu, wis terserah, pokoknya tepat waktu. Entah mahal, entah apa, nggak apa-apa. Pokoknya saya maunya tepat waktu gitu. Kalau Bunda kuliah di sini, saya kalau suruh memilih dimensi ini, dimensi mana Bunda? Kenyamanan atau tepat waktu Bunda? Yang mana? Tepat waktu nggih Bunda nggih, biar nggak bayar SPP lagi. Kan begitu ya. Kalau nyaman-nyaman nanti nggak lulus-lulus gitu. Tapi biasanya kalau udah nyaman itu ya pasti akan mengikuti semuanya. Jadi di sini ada dimensi kompetensi teknis. Orang biasanya kalau sudah terjalin ya, artinya gini, contohnya misalkan kita bukan kita ya, selalu saya kita. Maksudnya kita suatu saat, ada keluarga yang sakit, dilayani kalau kita tahu itu yang melayani yang baru sama yang senior, pasti kita akan memilih yang senior. Artinya kita berpendapat bahwa yang lebih terampil, kita akan aman, seperti itu. Kita akan merasa puas kalau dilayani yang senior, seperti itu. Karena keterkaitan apa, dengan kompetensi teknis. Kemudian keterjangkauan. Kita akan
kita mungkin puas kalau misalkan membeli rumah atau apa ya, mesti kita melihat, oh jauh-jauh kalau ada yang dekat dengan fasilitas kesehatan, orang pasti akan memilih yang lebih ke dekat fasilitas kesehatan atau akses, seperti itu ya. Jadi akses itu juga mempengaruhi Bunda ya, karena jauh seperti itu. Apalagi di luar Pulau Jawa, masih terhalang gunung, seperti itu. Kemudian efektivitas, efisiensi, kesinambungan, keamanan, kenyamanan, informasi, tepat waktu, dan hubungan antar manusia. Ini saya katakan hubungan antar manusia tadi mempengaruhi kinerja kita, Bunda ya. Saat hubungan antar manusia kita, entah antar atasan atau antar teman itu tidak bagus, biasanya akan berpengaruh. Jadi biasanya yang paling di sini adalah kenyamanan, Bunda. Dari dimensi kenyamanan ini jika kita udah nyaman, kita tidak akan melihat waktu. Jadi mau menunggu, saya katakan udah nyaman, ya udah tadi, udah mau menunggu meskipun kalau misalkan contohnya barang ya Bunda ya, kalau kita udah terbiasa beli apa itu kalau enggak itu enggak mau Bunda ya, meskipun stoknya habis, adanya yang ini ya enggak mau, mau nunggu seperti itu. Misalkan ada Bu stoknya tapi harganya agak naik itu Bu misalkan, ya nggak apa-apa, 2 kali lipat pun loh juga tetap dibeli. Jadi seperti itu ya, Bunda, ya. Jadi, dimensi yang paling utama itu nyaman. Jika sudah nyaman, itu dimensi-dimensi yang lainnya itu nggak akan berpengaruh. Tapi kalau masih awal-awal, biasanya orang-orang itu lebih tepatnya adalah cepat, maunya cepat aja, nggak yang lain-lain, gitu. Jadi itu keterbalikannya, kenyamanan dengan kecepatan waktu. Nanti bisa dibaca sendiri nggih, Bunda, ya, dimensi teknis, itu apa, keterjangkauan, efektivitas, seperti itu. Kadang biasanya kalau efektivitas itu juga keterkaitan dengan pemangkasan ya, artinya secara SOP memang berbelit-belit, harus ini, tapi saat orang kita sudah terampil seperti itu, Bunda. Saat kita terampil, biasanya akan terlewati semua itu. Contohnya nggak usah jauh-jauh, ya meskipun prosedurnya tetap dilaksanakan. Contohnya gini, seorang bidan atau bunda-bunda yang sudah senior sekali, pasien datang dengan HIS-nya itu udah tahu, itu pembukaan berapa, saat di VT benar. Tapi kalau belum ada pengalaman, ya di VT aja mungkin masih salah seperti itu karena belum belum, belum pengalaman pengalaman yang mengajarkan seperti itu ya, Bunda, ya. Makanya kadang untuk di adik-adik itu, kalau di dalam pendidikan kalau saya secara pribadi artinya skill itu kan harus selalu sering diasah nggih, Bunda, nggih. Yang saya perhatikan apa, karena tidak bisa mengamati skill itu hanya dalam jangka waktu 1 bulan, misalnya praktek 1 bulan seperti itu. Itu tidak bisa, ya memang harus ada perubahan, tapi nggak bisa 100%. Yang penting adalah etika, seperti etika, kemudian kemampuan dia, ketanggapan dia, dia tanggap. Nggak usah disuruh dia tanggap. Nah, artinya kalau dengan seperti itu saya yakin anak ini nanti pasti akan skill-nya akan bagus. Beda dengan yang dia nggak tanggap. Artinya apa? Ya kalau dia nggak tanggap ya gimana ya, keinginan tahu dia aja masih kurang. Nah, biasanya didukung satu, apakah dia malu tapi kita nggak bisa menjustis begitu saja. Apa dia malu, dia dia bagaimana, atau masih memang bawaannya itu harus disuruh terlebih dahulu, seperti itu. Nah, nanti Bunda juga bisa pahami nggih, mungkin kalau Bunda yang senior dulu ada yang junior, adik-adik junior baru kerja sama sekarang pasti beda. Dulu yang belum kerja mungkin masih kaku, sekarang udah sama-sama seperti sudah terampil, sudah apa, kan itu kan waktu nggih Bunda nggih. Ya cuman ada yang lambat, ada yang cepat seperti itu. Jadi itu tadi yang saya maksud efektivitas dia memangkas memangkas SOP seperti itu. Nggak usah jauh-jauh Bunda ya kalau sesuai SOP itu persalinan mulai dari 58 sampai 60 kan. Coba kalau itu diterapkan benar-benar ya panjang ya Bunda ya, tapi dengan efektivitas ya mungkin pada prinsipnya adalah, cepat, aman, dan steril ya, dan bersih seperti itu. Begitu juga dengan manajemen Varney ya Bunda, kalau kita terapkan ya formnya panjang bisa sampai satu pasien bisa sampai 10 lembar, tapi dalam pelayanan cukup dengan SOAP, seperti itu. Nanti Bunda bisa dibaca sendiri ya, kesinambungan, keamanan, kenyamanan, seperti itu. Informasi, tepat waktu. Nah, yang tadi kemudian ada jaminan mutu ya, Bunda harus ada jaminan. Semua itu tadi harus dijamin. Menjamin bahwa segala sesuatunya tetap bermutu, seperti itu. Nah, itu biasanya yaitu tadi, kalau akreditasi itu kan, ya kita mengikuti nih, menjamin seperti itu ya. Meningkatkan makanya sekarang Bunda, kalau hanya di kertas itu enggak mau. Rata-rata dokumentasi, harus disertai dengan dokumentasi. Makanya harus disertai link aja harus bisa yang ditelusuri, seperti itu. Karena masanya adalah online, jadi kalau hanya link Zoom
ditelusuri nggak bisa Bunda. Nah, tapi kalau YouTube, rekaman YouTube, Google Classroom, ada langkah-langkahnya 7 kali. Nah, itu salah satu adalah kalau bisa ada penilaian, artinya kan bagus. Nah, kalau bagus itu kan nilainya ya bagus. Nilainya bagus memenuhi kriteria. Misalkan nilai nilai A itu misalkan nilainya 300. Nah, semua ada poin berarti A, otomatis juga bermutu. Seperti itu bisa secara singkatnya seperti itu. Oke. Kemudian ini tadi ya, meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan, meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, jaminan mutu ya, juga dapat melindungi penyelenggara pelayanan kesehatan dan kemungkinan timbulnya gugatan hukum seperti itu. Oke, itu tadi. Oke, kemudian selanjutnya sebentar Bunda. Selanjutnya di sini ada, nah ini ada indikator. Ada ini tadi konsep jaminan mutu tadi ya, secara sepintas ya. Seperti itu nanti ini. Oke. Konsep jaminan mutu. Ya, ini tadi kan kita berbicara jaminan ya, yang menjamin bahwa mutu itu selalu lihat seperti itu. Kadang takutnya apa? Bisa akreditasi kembali lagi. Ya memang iya sih Bunda kadang ya. Itu makanya harus ada monef di monitoring dan evaluasi seperti itu supaya nanti mau akreditasi aja begitu, kalau udah selesai akreditasi enggak. Makanya di sini ada monef ya, biasanya monef itu ada setahun sekali atau 2 tahun sekali ya, seperti itu. Dan pengendalian mutu. Nah, ini jaminan mutu tadi sudah singkat ya, pengertian mutu sudah, pelayanan kesehatan sudah. Nah, ini pelayanan, jadi pelayanan di sini ada pelayanan medik dasar ya, pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Nah, sebenarnya peran kita adalah di sini ya, pencegahan ya, kita tidak hanya kita luar biasa nih Bunda ya, kalau di perawat itu adalah dia adalah mengobati nggih ya. Kemudian kalau di prodi kesehatan masyarakat pencegahan kayak gitu, promosi kesehatan. Nah, kita dua-duanya Bunda. Ya mengobati, ya mencegah, luar biasa sekali ya. Jadi ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier seperti itu. Dan juga pemberdayaan masyarakat itu yang penting karena kenapa tenaga kesehatan itu terbatas nih, sedangkan masyarakat itu banyak sehingga harapannya masyarakat bisa memberdayakan diri sendiri, salah satunya sebelum dia masuk ke medis bisa ke komplementer. Sekarang yang digencarkan komplementer. Seperti yang kemarin itu nggih Bunda nggih ya. Penekanan memang komplementer itu bukan untuk yang patologis nggih Bunda, tapi lebih ke yang fisiologis. Cuman ya ada beberapa kadang kalau sudah medisnya nggak ngangkat biasanya ke komplementer, tapi komplementer lebih ke pengobatan alternatif seperti itu ya. Kemudian ini mutu pelayanan kesehatan tadi juga sudah ya, kepuasan, standar, etika profesi ini yang paling penting ya Bunda ya. Kita harus sesuai dengan standar dan etika profesi. Kemudian jaminan, nah di sini harus ada berkesinambungan, sistematis dan objektif dan terpadu. Jadi menjamin itu akan berlangsung seterusnya, selamanya, tidak hanya saat itu saja. Nah, kemudian jaminan mutu di sana kepuasan pelanggan, ada standar, ada SOP, ada daftar tilik seperti itu. Jadi ini ada kepuasan pelanggan ya, pemenuhan harapan dan kebutuhan pelanggan. Bahkan kalau kita mau berbeda, itu kalau misal ditanya apa yang membedakan, jawabannya outcome, Bunda. Fokuskan ke outcome, apa outcome-nya? Ya gitu. Kalau output semua sama. Semua sama, semua kuliah, semua puskesmas, semua tempat institusi pekerjaan, puskesmas outputnya pasti pasien sembuh seperti itu. Kemudian institusi pendidikan, outputnya apa? Mahasiswanya lulus, tapi outcome-nya apa, Bunda? Outcome secara tertulis, berani enggak dia memberikan jaminan outcome? Nah, saat kita berani memberikan jaminan outcome, maka apa? Pasien atau customer itu akan datang. Tapi yang biasanya kalau orang sudah mau menjamin outcome, biasanya pemiliknya tuh kereng, Bunda. Disiplin, tegas. Biasanya gitu. Apa-apa kesalahan dikit fatal. Harus ada komplain, masalah langsung ditulis. Komplain sedikit hubungi. Itu biasanya seperti itu, Bunda ya. Memang memang itu makanya Bunda kalau misalkan kalau ada ini kok aturannya ketat sekali. Oh, berarti outcome yang diharapkan ini berarti ada pembeda seperti itu. Kalau hanya biasa-biasa aja ya nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Orang intinya targetnya pasien sembuh ya dimanapun sama. Mau di rumah sakit manapun ya sama dirawat sembuh kayak gitu. Tapi bisa nggak kita menjamin outcome-nya tadi seperti itu. Nah, jadi melebihi kepuasan pelanggan. Sekarang pertanyaannya, bisakah
pimpinan kita menjamin outcome kita? Nah, biasanya kalau ada kan biasanya, oh ya 2 kali apa, misalkan THR, 2 kali THR, seperti itu. Kemudian apa, kayak gitu. Makanya ada perusahaan yang mengikat, Bunda. Artinya ada perusahaan itu yang apa ya, kadang kalau diberi aturan-aturan itu susah, bahkan justru lebih keluar masuk karyawan itu banyak. Makanya ada perusahaan yang mengikat secara sebenarnya menurut saya itu ya bukan bahaya ya, beban berat kalau menurut saya seperti ini. Ada karyawan pabrik itu ya bukan pabrik ya, mungkin perusahaan yang pernah mungkin benar-benar mendengar, kerja sudah diberikan mobil, kerja sudah punya rumah. Pernah mendengar nggih Bunda ya? Oh kerja di bank ini loh, sudah langsung dikredit apa, dapat mobil. Kerja di tempat ini sudah mendapat rumah. Nah, itu sebenarnya salah satu bentuk supaya kita itu outcome Bunda. Arahnya ke situ. Jadi kalau kita sudah mendapatkan fasilitas terlebih dulu, apa punishment-nya jika tidak sesuai itu gampang Bunda. Nah, gimana kalau mau gampang? Sekarang otomatis dia sudah mempunyai tanggungan seperti itu, orang akan mikir, lah saya udah punya tanggungan rumah, cicilan mobil, mungkin rumah. Lah kalau saya memutuskan mau nggak mau akhirnya dia ini ada keterikatan. Jadi ya itu tadi ya bisa kalau menurut saya ya bagus ya enggak ya tergantung pimpinannya itu sendiri. Benar-benar menerapkan sesuai dengan kemampuan karyawannya atau tidak atau bahkan justru lebih ya. Apalagi kalau misalkan di swasta seperti itu ya. Nah, mungkin Bunda paham maksud saya seperti itu. Nah, kemudian ada standar. Jadi tingkat ideal tercapai yang diinginkan. Tapi di sini yang diinginkan ya standar. Seperti kalau saya maunya kamarnya seperti ini. Kalau nggak mau seperti ini, ya berarti ada kita sarankan ke VIP, bukan ditolak seperti itu. Makanya kadang ada juga yang menengah ke bawah atau menengah ke atas. Makanya kadang ada yang nggak mau. Ada yang langsung rumah sakit ini memang khusus untuk menengah ke atas. Jadi kalau menengah ke bawah itu enggak mau. Tapi jangan sampai mau ke sana itu hanya karena gengsi seperti itu. Artinya ya memang harus sesuai dengan kemampuan, jangan sampai hanya karena supaya dianggap mampu seperti nanti yang rugi kita sendiri. Yang ini ya kita sendiri seperti itu nih Bunda. Nah, kemudian pengertian protokol atau prosedur tetap ada SOP, jadi tindakan tertulis ya. Memang kita kalau dihadapkan dengan SOP itu serba salah ya Bunda ya. Ya, kecuali kembali ke PIM harus SOP, SOP-nya mal. Tapi memang itu melindungi kita saat Bunda diberikan tugas. Kok banyak sekali, Bunda lihat, baca SOP tupoksinya. Kalau bukan Bunda ya nggak usah Bunda, nggak usah dikerjakan. Dasarnya apa SOP, tapi kadang orang Jawa itu ewuh pakai ewuh Bunda. Kalau udah buai gitu ya, rasanya pimpinannya udah buai sekali gitu, nggak enak kita, sungkan sungkan nolak gitu. Atau kalau enggak malah kita yang mengerjakan, menawari, "Sini tak kerjakan," gitu, mungkin seperti itu. Oke. Oke, kemudian daftar tilik ya, harus ada daftar tilik seperti itu. Kalau di sini biasanya ada kalau kita ada SOP dalam memberikan pelayanan, ada inform consent, ada inform choice, seperti itu ya. Ada penjelasan bahwa, apa namanya, pasien sudah diberitahu dengan jelas. Pasien mengerti efek sampingnya apa, dia tahu dan dia juga tidak menolak. Dia, mau menerima efek sampingnya, seperti itu. Dan kita juga harus memberitahu jika ada efek samping, kita juga meyakinkan bahwa kita akan menyelesaikan efek sampingnya. Misalkan, apa ya, kita tapi ya kalau untuk KB ya, Bunda berani jamin nggak kalau KB itu nggak efek sampingnya berat badannya naik? Bunda mau nggak memberikan jaminan kalau tetap kurus itu nggak naik? Ya susah ya Bunda ya, kan nggak bisa ya, memang itu efek sampingnya. Tapi bisa dengan, apa, saran-saran, misalkan apa gitu ya, ya tapi ya diet tapi ya nggak jangan terlalu. Jadi ini contoh-contoh kecil seperti itu ya Bunda ya. Seperti itu. Kemudian atau mungkin ada di tempat Bunda ya KB yang tidak membuat badannya berat tambah berat apa, BB-nya nambah kayak gitu. Kan tujuannya ya diberikan menjadi 2 macam, yaitu tujuan umum yaitu selalu meningkatkan mutu pelayanan. Tujuan khususnya diketahuinya masalah, penyebab, upaya penyelesaian, terselenggaranya. Ya ini yang penting adalah terselenggara, jangan hanya upaya, tapi terselenggara, RTL-nya tadi tuh, Bunda. Jadi kalau ada masalah itu ya pasien harus sampai pulang sampai selesai. Nah, rata-rata ya hanya itu saja. Rata-rata kenapa ya saya katakan tadi, biasanya di akreditasi itu kenapa mesti dikejar apa, RTL-nya ya supaya selesai, satu siklus itu selesai. Mau tahu asesor itu, masalah itu sampai selesai apa enggak. Jangan-jangan masalah itu enggak sampai selesai gitu. Biasanya akan dilihat kalau kita berbicara, "Oh ya RTL-nya kita buat susun yang bagus." Loh,
kok bulan berikutnya kok masih tinggi. Nah, ini perlu tanda tanya. Harusnya kalau RTL-nya sesuai kan ada penurunan. Loh kok ini malah ada kenaikan seperti itu. Ada kenaikan kasus. Nah, kemudian tujuan program menjaga mutu yaitu ada tujuan antara, ada tujuan akhir, kemudian ada falsafah mutu, ada prinsip jaminan mutu, kemudian ada model jaminan mutu, udah ada tahap analisis sistem ya tadi tahap tilik ya, kemudian tahap-tahap supervisi, pendekatan tim ya tadi, kemudian manfaatnya ya mewujudkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat atau kepuasan pelanggan. Ya itu tadi ya Bunda ya, itu tadi ya. Oke. Baik, selanjutnya nanti hanya sepintas seperti itu Bunda, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian di sini ada indikator. Nah, kita lihat tadi indikator sebenarnya yang paling penting di sini adalah indikator kita itu apa, Bunda? AKI dan AKB nggih, tapi Bunda nggak perlu khawatir tadi kalau kenapa kok AKI dan AKB kok itu memang tanggung jawabnya bidan ya, tapi perlu kita ingat ya Bunda, tadi sudah saya berikan tipsnya, negara kita adalah negara yang sedang, negara berkembang seperti itu. Jadi ya tapi ya kita tetap berupaya, salah satunya tadi komunikasi yang kita bisa lakukan, komunikasi, mengulang kembali penjelasan yang sudah kita berikan, sama satu edukasi, tadi ada pre dan post salah satunya di situ yang bisa kita lakukan. Nih, maaf salah, ada indikator sebentar, terlalu banyak indikator, ini dia, bentar Bunda, ini ada indikator, nah ada indikator. Nah, ini indikator itu kan penanda nggih. Kayak misalkan orang kalau mau tanda-tanda persalinan itu apa? Nah, ada his, ada keluar lendir seperti itu. Nah, ini ada indikator juga. Indikator itu adalah penanda ya, ada penanda sehingga dapat diukur ya. Maka di sini indikator utama untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat adalah angka kematian, angka kelahiran, angka kesakitan, status gizi, umur harapan hidup. Nah, fokus kita adalah ke angka kematian dan angka angka kematian ya, baik Ibu AKI dan AKB. Nah, ternyata di sini ada status gizi. Nah, sedangkan negara kita adalah negara yang masih berkembang. Status gizi pasti menurun ke bawah, menengah rata-rata nggih, saya tidak mengatakan semua, tapi rata-rata menengah ke bawah seperti itu. Nah, pasti status gizi. Nah, status gizi sedangkan itu adalah poros dari semuanya, Bunda. Inti dari semua. Dari pasangan usia subur, ibu hamil, semua di situ. Nah, kalau di status gizinya terganggu, entah karena apa ya namanya, sebenarnya status gizi bagus adalah asupan nutrisi yang masuk ke tubuh ya, Bunda. Beda yang masuk ke tubuh atau makan nutrisi itu kan didapat dari makanan ya Bunda ya. Beda sama orang yang ada, yang dimakan itu ada, tapi dia nggak masuk ke tubuh. Atau masuk ke tubuh karena proses tubuhnya menolak, artinya ada permasalahan di tubuh itu beda. Yang dia masalah di sini adalah yang untuk makan aja nggak ada gitu loh Bunda. Jadi untuk dimakan aja nggak ada, bagaimana akan ada gizi. Ada juga tipe yang status gizi kurang, tapi bukan karena tidak ada makanan, tapi karena pola hidup. Mungkin makan makanan yang junk food seperti itu ya Bunda ya, yang tahu bergizi tapi dia tidak menerapkan seperti itu. Nah kemudian umur harapan hidup, kalau umur harapan hidup kalau sekarang itu rata-rata 70 sampai 80 tahun ya Bunda ya. Jadi jika ada yang meninggal di usia 70 80 tahun itu wajar. Artinya wajar itu ya memang karena usia, umur harapan hidupnya seperti itu. Kalau dulu mungkin sampai 135. Bahkan kalau sekarang ada orang 100 tahun itu ya jarang ya mungkin mungkin sudah tidak bisa diajak berbicara atau apa ya sebenarnya meskipun bisa. Tapi yang masih umur harapan itu kan ya 70 sampai 80 atau kalau 70 ya sampai 60 70 80 maksudnya masih bisa diajak berbicara berajak komunikasi. Nah, jika dia meninggal di bawah umur harapan hidup, misalkan meninggal di usia 50 tahun karena stroke, meninggal di bawah 60 atau 70 60 itu karena penyakit degeneratif. Nah, itu biasanya angka kesakitannya berarti tinggi, Bunda. Jadi jika angka kesakitan tinggi, maka umur harapan hidupnya juga rendah. Karena apa? Angka kesakitan pasti akan menyebabkan angka kematian. Jika angka kesakitan tinggi, maka angka kematian pun tinggi. Nah, angka kematian tinggi biasanya di mana?
biasanya terjadi di umur di bawah umur harapan hidup. Tapi itu tidak akan tercatat sebagai AKI dan AKP. Yang tercatat sebagai AKI dan AKP adalah jika untuk ibu hamil ya, jika meninggal seorang ibu jika meninggal karena proses kehamilan, persalinan ya, seperti itu. Itu nanti biasanya akan ketemu di mata kuliah obstetri sosial ya Bunda ya. Itu saya juga nanti yang mengajarkan kalau nanti Bunda ketemu ya di situ. Jadi kalau harapan hidupnya banyak masyarakat yang meninggal itu di bawah 50 tahun karena apa? Kecuali beda ya kalau proses kecelakaan, bunuh diri, atau karena pembunuhan, atau karena apa itu beda lagi nggih Bunda nggih. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah umur harapan hidup yang artinya dia itu sehat-sehat saja. Jadi meninggal memang karena usia. Itu berarti harapan hidup ya. Oke, kemudian selanjutnya ada standar pelayanan kebidanan tadi sudah ya, tadi ada penghargaan beban kerja supervisi dari atasan ya seperti itu ya. Itu yang membuat kita ini ya, ada penghargaan. Orang itu kadang penghargaan itu begini Bunda. Karena apa? Ada yang berupa uang, ada yang berupa empati gitu loh. Kadang kita itu akan semangat jika pekerjaan kita tuh dihargai gitu. Dihargai aja itu udah membuat kita semangat. Udah pekerjaan kita nggak dihargai, mungkin bisa diaku ya. Artinya ya kita yang mengerjakan, disampaikan bahwa bukan kita yang mengerjakan. Kemudian beban kerja itu juga akan mempengaruhi kita ya terlalu berlebih. Nah, kemudian supervisi dari atasan seperti itu ya. Reward itu berupa berupa hadiah juga berupa hilangnya punishment. Artinya jika dulu itu misalkan dihukum apa, kemudian hukumannya dikurangi, nah itu juga merupakan reward. Nah, kemudian beban kerja, kemudian ada supervisi dari atasan. Nah, biasa supervisi dari atasan, atasan harus terjun langsung, Bunda ya. Atasan tidak boleh menerima masukan hanya dari satu sisi. Karena kalau dari satu sisi, iya kalau pas yang menjadi terima itu, iya kalau hubungannya baik dengan kita, kalau tidak seperti itu. Jadi harus diklarifikasi. Biasanya jika ada masalah duduk bersama, dipanggil dari kedua belah pihak seperti itu. Tidak hanya dari satu sisi, kemudian langsung menjatuhkan punishment. Nah, kemudian ada standar ya. Jadi yang saya katakan tadi ada standar outcome, ada standar output seperti ya. Jadi fokusnya apa? Outcome, Bunda. Yang bagus melebihi harapan itu adalah outcome standarnya. Kemudian kepuasan pelanggan, kepuasan pasien, nah ini tadi ya, profesi, ukuran-ukurannya ya ada ketersediaan, kewajaran, kesinambungan, kontinu dan ada ketercapaian, keterjangkauan, ada efisiensi dan mutu pelayanan kesehatan. Ada ketepatan seperti itu. Kemudian ada ketepatan dalam aturan hukum, tepat etika profesi, tepat profesionalisme dan keahlian. Ini tadi ya. Oke. Oke, baik. Tinggal satu materi Bunda ya. Nanti sebentar. Konsep dasar jaminan mutu yang terakhir adalah konsep PDCA. Nah, ini nanti Bunda saya ini aja ya sedikit-sedikit sebentar saya tak WA yang kelas berikutnya untuk agak mundur sedikit. Ini PDCA. Sebentar. Ya salah. Ini. Sebentar Bunda, saya tak WA yang kelas ini. Tuh, ini. Oke, baik ini adalah peran mutu. Jadi ini adalah evaluasi ya, evaluasi dari semua yang sudah kita lakukan ya Bunda ya, tapi evaluasinya terkait dalam pelayanan tadi. Nah, ada penilaian mutu ya, tadi pengertian mutu pelayanan, kemudian ini tadi dimensi mutu, tadi ada mutu pelayanan kebidanan adalah seperti itu. Ini setiap orang dapat berbeda persepsi penilaiannya ya, tergantung dari dimensi penilaian yang dipakai ya. Jadi mutu pelayanan kemudian dapat diketahui apabila sebelumnya dilakukan penilaian. Nah, seperti itu. Kemudian ini tadi terkait materi-materi, ini ada struktur tadi input proses ini tadi outcome, langkah-langkah menetapkan,
Memetakan prioritas masalah ini siklus PDCA ya, ini PDCA ya, siklus Deming ya seperti itu. Merencanakan ya, tadi adalah kita merencanakan. Masalahnya apa? Nanti kita akan masuk ke dalam contoh langsung ya. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pemeriksaan, ada lanjutan, ada perbaikan, ada action, ada lanjut, ada implementasi Bunda. Jadi ini perlu implementasi ini. Kadang biasanya berhenti di action saja, perbaikan. Nah, lanjutan di sini masuk implementasi adalah RTL-nya. Ini biasanya yang dicari, Bunda. Yang dicari kalau saat ada akreditasi itu biasanya ini RTL-nya. Seperti itu. Oke, ilustrasi sebentar. Nanti saya langsung masuk ke contoh saja. Bentar. Nah, masuk ke contoh. Ini contoh. Ini PDCA kasus ANC ya. Ini ada PDCA kasus ANC. Nanti mungkin kalau Bu Anggra memberikan penugasan ini ya Bunda, atau mungkin SOP bisa dipakai ini. Nah, nanti contohnya. Ini kemarin, sebentar saya perbesar. Ini sebentar terlalu kecil ini. Tidak bisa di full screen ternyata. Oh, tidak bisa Bunda. Oke, ini aja. Nah, ini ada contoh kasus PDCA. Ini latar belakang seperti itu. Nah, mungkin ini ada siklusnya tadi, materi tadi ya. Itu tadi. Nah, kemudian ini contoh masalah. Nah, ini tadi. Contoh masalah yang diserahkan dengan siklus PDCA. Nah, di sini adalah mana ya? Ini ada masalah ya, masalah kurangnya capaian cakupan K1 dan K4 di puskesmas titik seperti itu. Jadi di sini judul rencananya upaya peningkatan mutu pelayanan pemeriksaan keamanan di puskesmas mana, kemudian rumusan masalah mengapa. Nah, mengapa dilakukan upaya ya, mengapa, kemudian apa tujuannya, kemudian rumusan masalahnya siapa, di mana, dan kapan, kemudian bagaimana. Nah, seperti itu. Kemudian rumusan tujuannya itu apa? Meningkatkan ya. Berarti kan kalau tadi masalahnya menurunnya, berarti rumus tujuan adalah menjawab tujuan menjawab tadi. Kalau tadi menurun berarti kita tujuannya adalah meningkatkan seperti itu. Nah, udah uraian kegiatan. Nah, ini sebenarnya kan ini sebenarnya sudah kita lakukan, tapi kan kita nggak pernah kadang nggak pakai seperti ini ya Bunda ya. Artinya hanya secara langsung rapat langsung kayak gitu. Tapi kadang ini tadi seperti apa bentuk penyelesaiannya? Biasanya ditanyakan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya uraian kegiatannya, menyebar kuesioner, apa saja kita rapatkan, melakukan interview. Nah, ini harus orang yang terjun ke lahan yang dilibatkan supaya tahu kendalanya itu apa. K1 kok nggak tercapai, K4 nggak tercapai. Ini kalau pimpinan hanya terima laporan, Bunda. Nggak tahu sampai di lahan seperti itu. Jadi di sini dimasukkannya apa, kenapa, seperti itu. Kemudian kriteria penilaiannya. Dinyatakan bagus seperti apa, seperti itu. Kemudian ada waktu. Nah, ini tadi berdasarkan waktu. Kemudian pelaksanaannya seperti apa? Ada anggaran biaya. Ini salah satu contoh ya Bunda ya, tapi banyak sekali. Tanggal pelaksanaan, kemudian kegiatannya siapa, dilakukan apa, kemudian actionnya, kesimpulannya, seperti itu. Ini pakai menggunakan PDCA. Tapi juga ada yang kepuasan Bunda. Biasanya saya dulu meminta adik-adik untuk melakukan survei kepuasan seperti itu dengan pendekatan beberapa dimensi seperti itu ya. Jadi mulai tempat pendaftaran, petugas kesehatan atau apa seperti itu dinilai. Kemudian itulah siklus PDCA. Nah, itu Bunda materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari sini Bunda ada yang mau di-sharingkan atau didiskusikan Bunda, atau mungkin berbagi pengalaman, monggo. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya saya tidak ada, ya sudah cukup langsung satu kali pertemuan ini, sudah mewakili 7 kali tatap muka. Jadi nanti langsung ketemu di ujian akhir semester nggih Bunda mengerjakan 20 soal nanti. Saya belum membuat soalnya tapi. Oke, gitu. Oke, baik Bunda, monggo ada yang mau di-sharingkan? Bagaimana Bunda? Ada? Atau sudah cukup? Cukup Bunda?
Cukup, Udah Bu. udah capek nggih, capek mendengarkan saya. Oke, baik, terima kasih, itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini nggih, Bunda. Banyak mungkin Bunda juga mungkin mendengarkan capek nggih, tapi nggak apa-apa. Nggih, baik Bunda, mohon Bunda yang bisa open kamera, kita foto bersama, nggak apa-apa Bunda dalam keadaan apapun, Iya, tapi Bu. yang kalau yang pakai maksudnya nggak pakai jilbab harusnya nggak apa-apa, tapi maksudnya dalam keadaan mungkin lagi sama keluarga atau mungkin di jalan atau di rumah sakit atau di Polides atau di mana seperti itu. Nggih. Nanti ada 2 slide ini Bunda nggih, nanti Bunda tahan dulu. Nggih, monggo. Ini adalah Ya, sesi Bu. penting. Kalau offline enggak ada ya Bunda sesi foto bersama ya? Ada ya? Kumpul maju ke depan gitu ya? TTM. Nggih. Kalau di sini cuma buka kamera gitu. Oke, saya Nggih. hitung ini. Ya, Saya Bu. hitung nggih, 1, 2, 3. Oke, baik Bunda tahankan dulu nggih, ini masih slide 1. Oke, saya simpan dulu. Ini S1C mutu. Oke, ini Bunda slide kedua Bunda. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, sampun Bunda. Nah, Bunda ada yang di jalan, ada yang di rumah, ada yang sambil sama putranya. Kalau saya dari tadi di sini Bunda. Nggak pindah kemana-mana. Iya, sama, Bu. Oke. Mutu. Terima kasih Bunda semuanya untuk waktunya. Nanti Sama-sama, Bu Bunda, Erma. Bunda yang Terima kasih, Bu Erma. tertinggal atau yang terkoneksinya Sama-sama, Bu. putus atau tiba-tiba ada infarto bisa dibuka ulang YouTube-nya, di skip-skip juga boleh Bunda. Yang bagian mana? Iya, Bu. Nanti Bunda Siap. absensi di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, bukan YouTuber Bunda, tapi hanya rekam jejak digital saja. Oke, baik. Terima kasih Nggih, Bunda. nggih. Selamat Terima sore. kasih. Selamat sore, Bu Assalamualaikum Erma. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat sore, Bu melanjutkan. Erma. Selamat sore, Bu.